Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1172, Tubuh Asli Induk Serangga Neraka. Namun, ketika situasi pertempuran berangsur-angsur menguntungkan bagi pihak manusia, lampu kristal biru yang berkedip-kedip aneh muncul di langit di belakang pasukan klan Serangga Neraka. Lampu kristal ini seperti bintang redup yang tergantung di langit. Karena mereka cukup tersebar, para pembudidaya manusia bahkan tidak menyadarinya pada awalnya ketika mereka fokus pada pertempuran sengit. Tetapi setelah 15 menit, lampu kristal ini menjadi semakin banyak, dan lampu biru tiba-tiba keluar darinya. Segera setelah itu, celah ruang kecil muncul dari udara tipis dalam cahaya biru. Saat semburan suara gemerisik datang, ulat sutera biru menjulurkan kepala gemuk mereka dari celah, mati-matian berusaha keluar. Ulat sutera biru ini tampaknya hanya berukuran sekitar 3 meter. Seluruh tubuh mereka bersinar dengan cahaya biru redup, tampak sangat jernih. Setelah meremas setengah dari tubuh mereka, mereka tidak lagi mencoba keluar, tetapi mereka mulai menggerogoti tepi celah ruang angkasa. Tiba-tiba, puluhan ribu ulat sutera biru mulai melahap langit seluas puluhan hektar. Di tengah suara mendesis yang mematikan, celah ruang meluas dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, menutupi seperlima dari area ini dalam sekejap mata. Wilayah itu terus berkembang. Tubuh ulat sutera biru ini juga tumbuh pesat. Munculnya celah ruang skala besar menyebabkan distorsi yang kuat di seluruh ruang. Di udara, pembangkit tenaga mistik Comprehending State yang bertarung dengan avatar Mother Hellish Insect dikejutkan oleh kemunculan ulat sutera biru yang aneh dan celah ruang angkasa di kejauhan. Serangga neraka ini dapat melahap energi ruang angkasa. Pesona luar angkasa di sini mungkin tidak akan bertahan lama. Master Pavilion Biduk sedikit mengernyit dan mengirimkan transmisi suara ke pembangkit tenaga listrik negara pemahaman mistik lainnya. Setelah pesona luar angkasa benar-benar hancur, badai luar angkasa dapat terbentuk di sini. Pria parubaya berjubah sarjana dari Akademi Haoran juga khawatir. Badai antariksa skala ini hanya dapat menyebabkan beberapa gangguan di area ini. Yang aku khawatirkan adalah serangga neraka ini mungkin punya semacam rencana. Cepat beri perintah. Segera kirim setiap kekuatan untuk menghancurkan ulat sutera biru Hellish Insects ini. Mata Grand Elder Mukong berkilat, dan dia menjawab melalui transmisi suara. Di bawah komando transmisi suara dari Pusat Kekuatan Mistik Comprehending State, para tetua dari berbagai sekte yang juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah segera mulai memobilisasi para murid melalui transmisi suara. Segera, beberapa pembudidaya Real Pellet State terbang keluar dari setiap kelompok pertempuran, terbang ke kejauhan dan meluncurkan serangan sengit ke langit. Penggarap lainnya mulai menutupi pembudidaya Real Pellet State ini untuk mencegah serangga neraka menghalangi jalan. Segera, ratusan pembudidaya manusia Real Pellet State terbang menuju langit yang jauh dengan momentum yang tak terhentikan. Tiba-tiba, berkas cahaya dengan warna berbeda melesat ke seluruh langit, dan sasarannya adalah semua ulat sutera biru di langit. Adegan itu sangat mempesona untuk sesaat. Liu Ming, yang berada di kedalaman pasukan klan serangga neraka, telah menyadari penglihatan aneh di udara. Namun, karena ada terlalu banyak serangga neraka di sekitarnya, dia hanya punya waktu untuk mengangkat kepalanya untuk melihat sekilas, lalu dia terus membunuh semua jenis serangga neraka yang mendekat. Dengan upaya Liu Ming, Qiu Longzi dan lainnya, jumlah serangga hellish serangga tingkat rendah yang diracuni telah mencapai 1 juta. Suara berderak terus datang dari langit. Meskipun ulat sutera biru ini telah mencapai ukuran puluhan meter saat ini, mereka tampaknya sangat rentan. Selama mereka terkena sinar cahaya, mereka akan meledak menjadi gugusan cahaya biru dan terciprat. Tapi semua ini sepertinya sudah terlambat. Celah ruang yang dimakan oleh ulat sutera ini telah terhubung menjadi celah ruang yang besar. Tekanan spiritual yang luar biasa keluar dari mereka. Jeritan aneh datang tanpa henti dari celah luar angkasa saat serangga neraka raksasa dengan penampilan berbeda keluar dari celah tersebut. Ada sebanyak 800. Di antara serangga neraka ini, beberapa telah mencapai ukuran beberapa ratus meter. Yang terkecil setidaknya seukuran rumah. Mereka ditutupi dengan pola warna yang berbeda dan wajah manusia yang terdistorsi, terlihat sangat mengerikan. Tidak, mereka semua adalah serangga neraka tingkat tinggi di Real Pellet State atau bahkan Celestial State. Liu Ming melirik mereka, kaget. Pada saat ini,
Cacing raksasa kuning negara surgawi dengan santai memuntahkan cairan kuning raksasa. Puff. Petik 2. Cairan kuning menyebar di udara dan menutupi kelompok pertempuran terdekat yang terdiri dari ratusan pembudidaya sekte Demon Mistik. Terperangkap, ratusan pembudidaya sekte setan mistik hampir tidak bisa menyalurkan ki setan untuk membentuk lapisan perisai udara hitam. Tapi cairan ini sangat korosif. Setelah kilatan cahaya kuning, perisai udara hitam dimakan oleh cairan kuning. Jeritan mengerikan datang. Ratusan murid Demon Mistik Sekte dilelehkan oleh cairan kuning. Hanya sedikit yang cerdik yang nyaris lolos dari serangan itu. Namun, lampu pelarian mereka juga tampak redup. Mereka jelas terluka parah. Dengan penambahan ratusan Real Pellet State dan bahkan Celestial State Hellish Insect, situasi medan perang telah berubah drastis lagi. Penggarap manusia negara pemahaman mistik dan negara surgawi tercengang. Tepat ketika mereka mencoba melepaskan tangan mereka dan pergi untuk menutup celah ruang itu sendiri, sebuah perubahan terjadi lagi. Ada semburan ledakan di udara. Semua ulat sutera biru yang tersisa meledak pada saat yang sama, dan gelombang-gelombang udara biru dengan cepat membuka celah ruang di dekatnya. Dalam sekejap mata, ruang seluas puluhan hektar berubah menjadi celah ruang yang besar. Dari kejauhan tampak seperti lubang hitam besar yang muncul tiba-tiba di langit biru. Setelah gemuruh yang menggelegar, deretan cahaya raksasa yang hampir memenuhi seluruh celah ruang menjulang di dalamnya. Dari waktu ke waktu, rune hitam yang padat berkibar dalam susunan cahaya. Segera setelah itu, aura agung datang darinya. Cahaya putih menyala, dan gumpalan daging putih besar terlihat samar dari susunan cahaya. Dari kejauhan, itu tampak seperti batang ulat sutera raksasa. Udara di sekitar terowongan berangsur-angsur membeku. Ada distorsi yang kuat di ruang angkasa. Beberapa serangan dari pembudidaya Real Pellet State runtuh ketika mengenai ulat sutera raksasa putih, tidak menyebabkan kerusakan sama sekali. Pada saat ini, Liu Ming hanya merasakan tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan rasa penindasan yang kuat menimpanya. Perasaan ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aura yang berasal dari celah ruang di atas berkali-kali lebih kuat dari aura manapun yang pernah dia temui. Sebagai perbandingan, budidaya Mukong dan Xuan Yu seperti setetes air di ember. Ibu serangga neraka, pembangkit tenaga listrik Demon Mystic Sect Mystic Comprehending State segera berseru. Eksistensi di celah ruang ini adalah Mother Hellish Insect yang dirumorkan, eksistensi pamungkas dari Eternal State. Dua suara keras seperti guntur. Dua cakar raksasa seperti semut yang seputih batu giok terbentang dari tepi celah angkasa dan mulai membukanya dengan paksa. Tubuhnya yang montok juga terus meremas, ingin keluar dari celah angkasa. Setiap kali bergerak, akan ada semburan tekanan spiritual yang mengerikan menyapu. Adegan ini sangat meningkatkan momentum klan serangga neraka, membuat mereka dengan panik menyerang pembudidaya manusia seperti air pasang. Pada saat yang sama, di bawah pencegah Mother Hellish Insect, pusat kekuatan Mystic Comprehending State di langit juga memiliki wajah jelek. Avatar Mother Hellish Insect semuanya memiliki kekuatan Mystic Comprehending State. Jika Mother Hellish Insect yang sebenarnya turun di benua langit tengah, konsekuensinya bisa dibayangkan. Kita tidak boleh membiarkan Mother Hellish Insect ini keluar. Celah ruang tidak terlalu stabil, jadi seharusnya tidak bertahan lama. Cobalah untuk mencegahnya keluar. Tinggi di langit, Grand Elder Mukong dengan tergesa-gesa mentransmisikan transmisi suara ke pusat kekuatan Mystic Comprehending State di sekitarnya. Segera, kecuali untuk meninggalkan lebih dari selusin kultivator negara pemahaman mistik untuk menjerat avatar, kultivator negara pemahaman mistik lainnya membebaskan tangan mereka satu demi satu dan mulai menyalurkan senjata sihir mereka. Tetua Agung Sekte Taking Xuan Yu mengeluarkan cakram giok sebening kristal di tangannya. Saat tangannya meluncurkan simbol ke dalam cakram giok, itu melepaskan cahaya hijau yang kuat dan berubah menjadi teratai hijau yang mempesona. Teratai hijau berputar di udara, berubah menjadi lingkaran cahaya hijau dan menembak langsung ke celah angkasa. Di sisi lain, Grand Elder Mukong merentangkan tangannya. Satu sinar hitam dan satu sinar putih meledak, berubah menjadi bendera hitam dan bendera putih. Saat Grand Elder Mukong meluncurkan simbol ke dalamnya, bendera hitam putih berubah menjadi naga hitam raksasa dan naga putih raksasa. Setelah terjalin di udara, mereka membanting ke arah dua cakar raksasa Mother Hellish Insect di kiri dan kanan. Ao, terdengar raungan marah dari celah angkasa. Sepasang cakar putih raksasa yang terentang tiba-tiba ditarik kembali.
Wanita berjubah kuning dari Sekte Pekerjaan Alam langsung memanggil elang boneka raksasa. Elang raksasa ini berukuran lebih dari 300 meter. Itu memiliki warna merah, hijau dan kuning dari atas ke bawah dan sepasang pupil hitam mengkilap. Auranya tidak kalah dengan kultivator negara pemahaman mistik. Elang raksasa mengepakkan sayapnya, dan bulu merahnya berubah menjadi cahaya panjang yang tajam dan menembak langsung di sekitar celah ruang, membentuk jaring besar di tepi yang mencegah celah ruang meluas. Tapi setelah hanya 1 detik, sekelompok cairan kuning menyembur keluar dari celah angkasa, mengubah jaring raksasa menjadi abu. Wanita Sekte Pekerjaan Alam dengan jubah kuning terkejut. Dia meludahkan seteguk esensi darah pada elang, membuatnya tumbuh seukuran gunung kecil. Yah, kicauan yang jelas. Elang raksasa itu memekik dan mengeluarkan gelombang suara dari mulutnya. Lapisan riak muncul di ruang tempat gelombang suara lewat. Di bawah gangguan gelombang suara, seluruh celah ruang perlahan mulai menutup. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Mystic Comprehending State yang tersisa juga berusaha sekuat tenaga untuk menyalurkan senjata sihir mereka, mencoba untuk menutup celah ruang sementara ini. Tiba-tiba, lampu berbagai warna diledakkan ke arah celah angkasa. Tetapi pada saat ini, cahaya berdarah jahat muncul di langit di sebelah timur medan perang. Segera setelah itu, lautan darah yang tak terbatas melonjak. Lautan darah bergerak sangat cepat. Itu muncul dalam 1000 meter di sebelah timur kelompok manusia dalam sekejap. Tekanan spiritual yang mengerikan dari lautan darah membuat para pembudidaya di tempat menjadi pucat ketakutan. Ternyata menjadi kultivator negara pemahaman mistik. Bab 1173-4 Penggarap Jahat. Liu Ming juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Setelah dengan cepat memindai lautan darah dengan pemikiran surgawi, dia bahkan lebih cemas. Aura di lautan darah memberinya perasaan yang agak akrab. Itu persis sama dengan pembudidaya darah yang memiliki pembudidaya bermarga Sun dari Akademi Haoran dan menyebut dirinya, leluhur darah Suan Wuchang. Pada saat ini, kelainan muncul hampir bersamaan di arah utara, barat, dan selatan medan perang. Di langit tinggi di utara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Suara itu penuh kegilaan. Itu berisi penghinaan terhadap segala sesuatu di dunia. Kemudian segumpal cahaya keluar berwarna coklat menyala muncul dari udara tipis dan jatuh seperti meteorit. Saat mendarat di gunung raksasa, seluruh gunung itu menghilang seketika. Lampu pelarian berwarna coklat menyala lagi dari kerikil dan terbang menuju sisi utara pembudidaya manusia. Dalam cahaya pelarian, seorang pria berotot berambut merah, bermata biru dengan janggut bengkok bisa terlihat samar-samar. Otot-otot tubuh bagian atasnya yang telanjang menggembung. Dia berlari liar di tanah dengan kedua tangan dan kaki. Di kejauhan ke barat, samar-samar terlihat sosok kurus dengan tubuh hitam. Itu mendekat dengan kecepatan luar biasa. Setelah diamati lebih dekat, seorang pemuda kurus yang tubuhnya terbungkus lapisan perban hitam. Dia bisa merobek celah ruang angkasa hanya dengan jentikan tangannya. Bocah ini bisa masuk dan keluar dari celah ruang angkasa sesuka hati dan menggunakan ini untuk bergerak maju dengan cepat. Pada saat yang sama, di langit selatan, langit biru asli dan awan putih menjadi sangat aneh seolah-olah diwarnai hijau tua. Pada saat yang sama, udara hijau pekat bergulung ke arah formasi pertempuran manusia dalam gelombang panik. Di udara hijau, itu adalah seorang wanita tua dengan rambut acak-acakan dan kudis di sekujur tubuhnya. Apakah itu cahaya pelarian berwarna coklat, sosok hitam atau di udara hijau yang pekat, ada tekanan spiritual yang mengerikan tidak kurang dari lautan darah. Ada 3 pembudidaya negara pemahaman mistik lagi. Lautan darah ini, adalah leluhur darah Suan Wuchang. Transcendent Suan Yu ditangguhkan di udara. Dia terus-menerus menuangkan kekuatan spiritual ke dalam cakram giok kristal sambil melihat lautan darah tak terbatas yang bergulung dari timur. Bukan hanya dia. Jika saya tidak salah, Yang Mulia Lai Juetian, Kaisar Malam Mu Qianying, dan selir racun Wu Jiangyue yang membalikkan benua langit tengah saat itu semuanya ada di sini. Dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Segera setelah pernyataan ini keluar, para pembudidaya negara pemahaman mistik yang hadir semua merasa ketakutan. Ini, 4 orang ini. Bukankah mereka dipenjarakan oleh Yang Mulia Moya Gunung Tangguang di bawah puncak 5 jari di dasar Laut Kutub Timur, lembah es hitam di Laut Es Tak Berujung, sumur langit sunyi di Gurun Kerikil, dan kawanan Yu Huang di Gurun Selatan? Kenapa? Madam Zen dari Sekte Pekerjaan Alam berkata dengan wajah ragu.
Puluhan ribu tahun telah berlalu, jadi segelnya sudah lama melemah. Lagi pula, Yang Mulia Moya belum mencapai keadaan abadi. Pria tua kurus Demon Mystic Sekte mengatakan demikian. Saya khawatir hal-hal tidak sesederhana itu. Bagaimana mungkin 4 kejahatan ini keluar dari segel dan datang ke sini pada saat yang sama? Grand Elder Mukong mengalihkan pandangannya ke Mother Hellish Insect, yang masih mencoba untuk menekan celah ruang angkasa, dan berkata dengan penuh arti. Jika pelarian 4 orang ini benar-benar terkait dengan klan serangga neraka, maka akan ada masalah besar. Hais, alangkah baiknya jika Yang Mulia Moya masih ada di sana. Tuan Xuan dari Akademi Haoran berkata dengan senyum masam. Dikatakan bahwa setelah Yang Mulia Moya menyegel 4 orang ini, dia pergi berkeliling dunia dan memahami jalan kehidupan kekal, bertahun-tahun telah berlalu, tetapi saya belum pernah mendengarnya. Kecuali dia telah mencapai pencerahan, kalau tidak dia mungkin sudah lama meninggal. Grand Elder Mukong berkata dengan ekspresi muram. Saat mereka berbicara, lautan darah tak terbatas di timur telah menyapu. Untuk sesaat, kabut darah yang memenuhi langit setebal cairan. Udara berdarah melonjak mengancam. Di bawah gelombang darah yang deras, ratusan pembudidaya manusia dan ribuan serangga neraka tingkat rendah dikerumuni dalam sekejap mata, kemudian mayat pembudidaya manusia yang layu dibuang dari balik lautan darah. Meskipun serangga-serangga neraka peringkat rendah itu juga dibuang, selain sedikit pusing, tidak ada bahaya yang mengancam jiwa. Xuan Wuchang, sekarang benua langit tengah telah diserang oleh ras alien dan semua makhluk dipertaruhkan. Sebagai kultivator ras manusia, mengapa kamu tidak bertobat dan membantu para pelaku kejahatan? Suara tebal Grand Elder Mukong datang dari udara. Hehe, saat itu, Moya si tua aneh menggunakan rantai penundukan iblis surga ke-9 untuk memenjarakanku. Xuan Wuchang, sebagai makhluk iblis selama lebih dari 80.000 tahun di dasar Laut Kutub Timur, sekarang kau ceritakan tentang pembudidaya manusia. Apakah ini lelucon? Bukankah dia penyayang dan peduli pada orang biasa di dunia? Saya telah bersumpah untuk membalas dendam dengan darah 8 juta manusia. Saat seorang pria parubaya dengan rambut panjang berdarah muncul dari lautan darah, dia mencibir dan berbicara. Yang Mulia Moya berpikir bahwa tidak mudah bagi Anda sebagai kultivator manusia untuk mencapai kultivasi Anda saat ini. Untuk membuat Anda bertobat, dia tidak ragu untuk menggunakan esensi darah dari telapak tangannya dan mengubahnya menjadi 5 Finger Mountain untuk menyegel Anda. Saya tidak berharap Anda begitu tidak tahu berterima kasih. Lagi pula kau tetap jahat. Grand Elder Mukong dimarahi. Hentikan omong kosong dan bicaralah. Xuan Wuchang tidak berniat menjawab sama sekali. Setelah mendengus dingin, dia dengan cepat membuat serangkaian gerakan dan mengerang. Ada semburan suara siulan. Tentakel kental dengan darah mengalir keluar dari lautan darah dan menyapu ke arah pembudidaya manusia. Kemanapun tentakel menyapu, tidak peduli pembudidaya manusia atau serangga neraka, mereka semua berubah menjadi mayat kering dan jatuh. Sementara Grand Elder Mukong sedang berbicara dengan Xuan Wuchang, 3 lainnya juga bergegas ke arah utara, barat, dan selatan dari kam manusia. Di kam di utara, pria berotot dengan janggut bengkok berubah menjadi raksasa kekar dengan tinggi 300 meter. Dengan tangannya yang penuh dengan pembuluh darah biru, dia menggenggam ruang itu dan mengubah bentuk gunung coklat kecil setinggi 30 meter dalam sekejap. Saat teriakan nyaring datang, tekanan spiritual yang tak terbatas meledak dari raksasa itu, mengejutkan orang-orang di sekitarnya dan serangga neraka. Kedua lengannya bergerak membentuk lingkaran dan melemparkan gunung ke depan dengan kejam. Ada dampak keras. Ratusan pembudidaya manusia dan serangga neraka tingkat rendah diubah menjadi pasta daging. Raksasa dengan janggut bengkok itu memukuli dadanya beberapa kali dengan kedua tinjunya karena kegirangan, lalu bergegas ke sisi lain lagi. Di sisi barat, situasinya bahkan lebih tragis. Pemuda kurus dengan sabuk hitam memiliki senyum acuh tak acuh di wajahnya. Di lautan manusia dan serangga yang luas, dia bergerak masuk dan keluar seperti kilat. Seseorang hanya bisa melihat bayangannya tetapi bukan sosoknya. Apalagi bentuk tubuhnya bisa memanjang dan menebal sekaligus seperti lunak dan tanpa tulang, terus berubah. Gerakannya elegan, tapi sangat aneh. Kemanapun dia lewat, celah ruang angkasa dengan ukuran berbeda muncul dari udara tipis, lalu menghilang dalam sekejap mata. Di hadapan celah ruang yang sulit dipahami ini, apakah pembudidaya manusia atau serangga neraka, mereka akan diiris menjadi beberapa bagian jika mereka ceroboh. Di selatan,
Ada ombak hijau yang bergulung. Bau menyengat dan tengik mencekik. Di kabut hijau yang menutupi langit dan matahari, seorang wanita tua reot menari di kabut dengan gesit. Kerutan di wajahnya meregang, dan matanya yang kabur menjadi hijau dan jernih seperti dia jauh lebih muda. Para pembudidaya manusia dengan radius ratusan meter, setelah melihat tarian wanita tua itu, semuanya menunjukkan ekstasi, kemudian mereka digigit sampai mati oleh serangga neraka di sekitarnya atau diracuni tanpa diketahui oleh kabut. Dalam kabut hijau, apakah pembudidaya manusia atau serangga neraka, mereka semua meleleh dan hancur dengan cepat, berubah menjadi cairan hijau kental. Saat wanita tua itu menari, kabut menggulung cairan hijau dan tersedot ke dalam mulut wanita tua itu. Penampilannya berangsur-angsur menjadi lebih muda saat dia menghirup lebih banyak cairan hijau, dan kudis di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi wanita cantik paruh baya berusia 40-an. Tiba-tiba, ada teriakan di mana-mana. Penggarap manusia peringkat rendah dan menengah di empat arah tidak dapat memblokir pukulan dari empat pembudidaya jahat negara pemahaman mistik sama sekali. Dalam sekejap, puluhan formasi pertempuran langsung terbunuh. Dengan kedatangan para pembudidaya jahat mistik Comprehending Stats ini, situasi yang sebelumnya menguntungkan sisi manusia telah berubah lagi. Namun, melihat bahwa Hellish Insects peringkat rendah dan menengah telah mati karena racun, bagaimana mungkin aliansi benua langit tengah melepaskan kesempatan itu? Namun, sebagian besar pembangkit tenaga mistik Comprehending State ditahan oleh Mother Hellish Insect, dan pertempuran ini secara bertahap di luar kendali para pembudidaya manusia dan berubah menjadi pertempuran hidup dan mati yang nyata. Perintah menyebar dengan cepat di antara para pembudidaya manusia. Negara pelet nyata dan murid negara surgawi yang awalnya berkumpul di tengah untuk mengatur susunan atau memerintahkan pertempuran semuanya dimobilisasi. Orang-orang ini awalnya dicadangkan sebagai kartu truf dari kekuatan besar, menengah dan kecil dan sebagai masa depan sekte tersebut. Di bawah tekanan situasi, orang-orang ini harus dimobilisasi. Lagi pula, jika mereka kalah sekarang, benua langit tengah akan langsung jatuh. Segera, banyak kultivator membentuk barisan untuk menghadapi kultivator jahat negara pemahaman mistik. Beberapa pembudidaya negara surgawi secara langsung berhadapan dengan avatar Mother Hellish Insect. Pertempuran telah memasuki tahap intens yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Liu Ming, yang berada di inti medan perang, menerima transmisi suara dan menyadari ada yang tidak beres. Lingkungannya tampaknya dikelilingi oleh sekelompok klan serangga neraka tingkat menengah dan tinggi. Wajah Liu Ming berubah muram saat dia berpikir dengan cepat. Dilihat dari situasi saat ini, perlu untuk merencanakan jalan keluar secepat mungkin. Untungnya, meskipun ada banyak serangga neraka di sekitarnya, mereka paling banyak berada di level Real Pellet State, yang memberinya kesempatan bagus untuk keluar dari pengepungan. Liu Ming berteriak dengan keras dan melepaskan kabut hitam tebal, mengubah dirinya menjadi naga hitam yang terbang ke udara. Dia bergegas langsung ke sekelompok serangga neraka tidak jauh di depan. Dengan penguasaan penjara neraka harimau naga saat ini, naga kabut hitam ini sudah seperti tubuhnya sendiri. Ditambah dengan teknik membelah bayangan pedang yang dilakukan oleh Bitter Well Sword, serangga neraka Real Pellet State biasa itu berubah menjadi debu hanya dalam sedetik. Bab 1174, Permusuhan sebelumnya. Ketika Liu Ming menerobos 3 palankes serangga neraka berturut-turut, dia akhirnya menarik perhatian serangga neraka raksasa dengan 2 kepala tidak jauh. Itu melengking dan berenang menuju Liu Ming dengan kabut abu-abu yang mengepul. Liu Ming terkejut. Aura serangga itu tidak lemah. Itu mungkin telah mencapai tahap perantara keadaan surgawi, 2 kepala meludahkan kumpulan racun ke arah Liu Ming. Dia mengangkat alisnya dan mengguncang lengan bajunya. Sebuah cahaya kuning terbang keluar. Itu adalah 6 mutiara sungai gunung. Suara mendengung yang dalam segera datang. Sebuah gunung kuning dengan ukuran 30 meter jatuh dengan tekanan yang tak terbendung. Bagian bawah gunung itu penuh dengan cahaya kuning, dan lingkaran cahaya kuning beriak keluar. Semburan suara siulan terjadi. Di bawah serangan racun yang sangat deras, lampu kuning berubah menjadi asap kuning dan hijau yang tak terhitung jumlahnya yang membumbung ke atas. Untungnya, gunung kuning itu tidak runtuh. Pada saat yang sama, ada raungan harimau dan naga yang datang dari kabut di sekitar Liu Ming. Kemudian 3 naga dan 3 harimau bergegas keluar di kedua sisi dan menyerang ke arah serangga berkepala 2 dari arah yang berbeda.
Penjara neraka. Sebelum naga dan harimau menabrak dua kepala Hellish Insect, Liu Ming mendengus saat dia mengubah gerakan. Asteris. Setelah ledakan yang menggelegar, semua naga kabut dan harimau kabut meledak satu demi satu, langsung menelan Hellish Insect berkepala dua dalam cahaya hitam tanpa batas. Tindakan Liu Ming mulus seperti air yang mengalir. Lagi pula, lawannya adalah serangga neraka surgawi. Jeritan aneh datang dari cahaya hitam. Segera, gelombang abu-abu dimuntahkan dari cahaya hitam ke segala arah. Penjara neraka yang akan terbentuk sepenuhnya mulai runtuh di bawah pengaruh ini. Liu Ming memiliki pengalaman sebelumnya melawan Celestial State Hellish Insect, jadi dia tidak akan membiarkan pihak lain membebaskan diri seperti ini. Dia dengan cepat menunjuk ke Gunung Kuning. Gunung Kuning bergetar dan melepaskan hantu sungai hitam panjang. Setelah terjalin dengan sungai hitam panjang, Gunung Kuning tiba-tiba tumbuh lebih besar. Itu terbang langsung menuju penjara neraka dengan kekuatan tak berujung. Saat lampu kuning terus keluar dari gunung, penjara neraka yang berada di ambang kehancuran tiba-tiba sedikit stabil. Hellish Insect berkepala ganda sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, hantu serangga raksasa berkepala ganda muncul di belakangnya. Tubuh besar itu berputar dengan liar, melepaskan riak abu-abu dengan momentum tirani. Bang! Petik 2. Setelah dua kepala Hellish Insect melepaskan aspek pantasemnya, akhirnya membubarkan penjara neraka. Saat ia hendak melarikan diri, sungai hitam panjang kabur dan melilit dua kepala Hellish Insect dengan cepat seperti tali. Kemudian cahaya kuning melonjak keluar. Serangga neraka berkepala ganda merasakan udara di sekitar mengencang tiba-tiba, dan tubuhnya menjadi sangat berat. Liu Ming mencibir. Dia meluncurkan simbol dengan kedua tangan. Setelah gunung raksasa itu melintas, ia langsung jatuh ke bawah. Ledakan. Gunung kuning raksasa itu menghantam dengan keras di atas kepala ganda Hellish Insect, tapi itu hampir tidak terhalang oleh aspek pantasem. Liu Ming mencibir, lalu jari-jarinya berubah menjadi jejak bayangan dan menyentuh pinggangnya. Kantung pedang abu-abu muncul di pinggangnya. Cahaya keemasan yang terlihat samar melintas, hanya menyisakan riak tak berwujud. Hellish Insect berkepala dua tampaknya merasakan sedikit bahaya, dua wajah manusia bengkok melengking serempak. Itu menyalurkan kekuatannya, mencoba melepaskan diri darinya. Pada saat ini, sebuah bola emas kecil muncul seperti hantu di dahi kepala kanan Hellish Insect, berubah menjadi pedang emas kecil dan melesat masuk. Swoosh, pedang emas kecil itu melesat keluar dari dahi kepala kiri dan menghilang tanpa bekas. Karapas yang tampaknya keras dari Hellish Insect berkepala dua sama rentannya dengan tahu di bawah kekuatan pedang maru. Pada saat yang sama, ekspresi dan gerakan Hellish Insect membeku seketika, dan aspek pantasem juga runtuh secara langsung. Pada saat yang sama, telapak tangan Liu Ming baru saja menjauh dari pinggangnya. Dari saat dia mengaktifkan sword maru untuk membunuh Celestial State Hellish Insect, hanya butuh beberapa detik. Tanpa halangan dari aspek pantasem, gunung kuning raksasa itu langsung jatuh. Boom! Petik 2. Serangga neraka berkepala ganda bersama dengan area besar serangga neraka peringkat rendah yang tidak melarikan diri tepat waktu berubah menjadi ketiadaan di bawah himpitan gunung raksasa. Liu Ming melambai, dan gunung kuning itu berubah kembali menjadi 6 mutiara sungai gunung dan kembali padanya. Dia langsung pergi ke kelompok pertempuran berikutnya tanpa henti. Di bawah situasi saat ini, bahkan lebih mustahil bagi pembangkit tenaga listrik Mystic Comprehending State untuk peduli dengan pembudidaya Real Pellet State seperti dia. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk tetap hidup dalam perang semacam ini. Situasi Qiu Longzi dan murid elit lainnya juga tidak jauh lebih baik. Hingga saat ini, misi peracunan telah berhasil diselesaikan. Serangga neraka peringkat rendah masih sekarat dengan kecepatan tinggi, dan situasi saat ini berada di luar kendali mereka. Setelah masuk jauh ke dalam serangga neraka, mereka hanya bisa mencoba membunuh beberapa serangga neraka peringkat tinggi. 200 orang pada awalnya sekarang telah berkurang menjadi 40 orang, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan yang mengesankan dari orang-orang ini, tetapi mereka masih merasa tidak berdaya di hadapan serangga neraka yang tak terhitung jumlahnya. Dengan mutiara sungai gunung dan pedang maru, Liu Ming membunuh lebih dari selusin serangga neraka negara pelet nyata satu demi satu hanya dalam 10 menit. Pada saat ini, dengan dia sebagai pusatnya, 6 mutiara sungai gunung berputar di sekelilingnya, melepaskan cahaya kuning untuk melindunginya dari serangga neraka peringkat rendah dan menengah.
Ketika dia melihat sekeliling dan masih menemukan bahwa ada pasukan besar serangga neraka di mana-mana, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Pada saat ini, meskipun dia memiliki banyak ramuan dan jimat kelas atas, kekuatan spiritualnya hanya tersisa setengahnya. Dia harus meninggalkan medan perang secepat mungkin, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Liu Ming sudah berada di sudut medan perang yang tidak mencolok saat ini, tetapi negara surgawi dan bahkan negara pemahaman mistik telah memperhatikan keberadaannya setelah membunuh banyak serangga neraka peringkat tinggi. Ketika Immortal Tian Ge dan Jin Liang mengetahui bahwa Liu Ming mengendalikan 6 Mountain River Pearl pada saat yang sama, mereka semua terkejut. Di antara mereka, wajah Immortal Tian Ge lebih terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Liu Ming telah menemukan 12 embrio Mountain River Pearl di reruntuhan alam atas, dia tidak menyangka dia akan memperbaiki 6 dalam waktu sesingkat itu. Jin Liang malah sangat senang dengan penampilan Liu Ming. Pada saat yang sama, leluhur darah Xuan Wuchang dan selir racun Wu Jiangyue, yang membunuh para pembudidaya manusia, telah berkumpul bersama di beberapa titik. Mereka juga melihat di mana Liu Ming berada. Senjata sakti macam apa itu? Itu dapat menghancurkan serangga neraka keadaan surgawi secara langsung. Tunggu, auranya sepertinya sedikit familiar. Biarkan saya melihat baik-baik. Xuan Wuchang hanya meliriknya 2 kali, lalu dia tiba-tiba berkata dengan perubahan ekspresi. Itu hanya junior dengan harta pelindung. Xuan Wuchang, jangan lupa. Kami di sini untuk membantu Mother Hellish Insect menghancurkan pembudidaya manusia rendahan ini, jadi jangan terganggu. Wanita cantik di sampingnya berkata dengan tawa yang aneh. Wu Jiangyue, apakah saya perlu Anda mengingatkan saya tentang ini? Hanya saja senjata ajaib yang digunakan oleh anak di sana sepertinya adalah mutiara sungai gunung. Saya menggunakan ribuan tahun untuk menyempurnakan avatar, dan saya menggunakannya untuk masuk ke reruntuhan alam atas untuk menemukan mutiara sungai gunung untuk mematahkan rantai penaklukan iblis pada saya. Namun, entah bagaimana avatarku terbunuh, dan mutiara sungai gunung diperoleh oleh orang lain. Kalau tidak, mengapa saya membutuhkan ras alien ini untuk menyelamatkan saya? Xuan Wuchang mendengus marah. GG, aku bertanya-tanya siapa yang membunuh avatarmu, ternyata junior ini tidak terduga. Wanita muda yang glamor itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia langsung mengejek. Berhenti bicara omong kosong. Anda terus membantu Mother Hellish Insect untuk membuka celah ruang angkasa dengan Lai Juetian dan Mu Qianying. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan pembudidaya manusia berpangkat rendah ini. Aku akan pergi dan menangani junior ini dulu. Xuan Wuchang sepertinya sedang tidak ingin berdebat. Setelah memelototinya, dia berubah menjadi cahaya berdarah dan menembak ke arah Liu Ming. Di mana kabut berdarah lewat, titik-titik cahaya berdarah tiba-tiba melintas pada pembudidaya manusia, lalu cahaya berdarah ini menembus mereka, mengubahnya menjadi mayat kering. Dalam sekejap, ratusan pembudidaya manusia tingkat rendah mati. Setelah bertahun-tahun, kamu masih belum belajar. Jika kamu tidak begitu egois, bagaimana kita bisa dikalahkan oleh Mo Ya dan disegel begitu lama? Lupakan saja, aku sudah lelah membunuh pembudidaya tingkat rendah ini. Saatnya melakukan tugas yang sebenarnya. Setelah Wu Jiangyue menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri, dia terbang ke utara dengan udara hijau yang bergulir. Liu Ming, yang sedang melakukan pembunuhan, tiba-tiba mengedutkan hidungnya sedikit. Dia tiba-tiba mencium bau darah yang menyengat dari belakangnya. Pada saat yang sama, tekanan spiritual yang mengerikan bergulir ke arahnya. Dia buru-buru melihat ke belakang dan menemukan bahwa lautan darah yang mengepul bergulir ke arahnya dari jarak lebih dari 10 mil. Liu Ming tercengang. Dia dengan cepat memahami niat lawan, dan dia segera mengubah gerakannya. Fantasi gunung yang diubah oleh mutiara sungai gunung bergetar di udara dan menghancurkan ratusan serangga neraka peringkat rendah sebelum kembali ke lengan bajunya. Liu Ming segera berbalik, menepuk 8 tentakel kulit binatang laut di dadanya untuk mengaktifkan sayap perak dan terbang ke arah lain lebih dari beberapa ratus meter jauhnya. Bab 1175, Lari Seumur Hidup. Manusia junior, kamu menggunakan beberapa cara tercela untuk mencuri set mutiara sungai gunung ini dariku saat itu, dan kamu benar-benar memalsukannya menjadi senjata ajaib. Dengan cara ini, Anda menghemat banyak waktu. Saya akan mendapatkannya kembali dari Anda bersama dengan hidup Anda. Suara yang dalam datang dari lautan darah. Transmisi suara dari Mystic Comprehending State tidak hanya kental dan tidak normal,
tetapi juga gelombang suara bercampur dengan tekanan spiritual yang sangat kuat. Meskipun pemikiran surgawi Liu Ming sebanding dengan negara surgawi, dia masih merasakan sakit kesemutan di telinganya dan pusing di kepalanya. Kecepatan pelariannya pasti turun drastis. Setelah hanya beberapa detik, lautan darah yang diubah oleh leluhur darah sudah berada ribuan meter di belakang Liu Ming. Liu Ming merasakan paksaan datang dari belakang, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Bahkan jika dia memiliki beberapa cara dan bahkan dapat membunuh negara surgawi, itu masih tidak layak untuk disebutkan di depan Xuan Wuchang yang berada di tingkat negara pemahaman mistik. Jika dia benar-benar tertangkap oleh lawan, kemungkinan untuk bertahan sangat kecil. Saat pikirannya berubah, dia berubah menjadi 4 sosok yang identik. Kemudian, sayap peraknya berkibar, menyerang kelompok Hellish Insect dengan jejak bayangan. Liu Ming mengandalkan gerakan sulit dipahami yang telah dia latih dalam ilusi dan bolak-balik melintasi lautan serangga yang luas dengan mudah. Serangga neraka itu baru saja bereaksi, lalu Liu Ming berubah menjadi garis hitam dan melintas melewati mereka. Mereka tidak dapat melacak sosok aslinya sama sekali. Melihat ini, Xuan Wuchang tidak ragu untuk mengikuti arah Liu Ming melarikan diri dengan lautan darah dan terjun ke pasukan Hellish Insect. Meskipun dia memiliki aliansi dengan Mother Hellish Insect, dia sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati dari Hellish Insect peringkat rendah itu. Sekarang dia marah, dia tidak peduli lagi. Ada jeritan mengerikan yang tak ada habisnya. Ketika serangga neraka berpangkat rendah itu menyentuh lautan darah, tubuh mereka membengkak, lalu darah mereka langsung tersedot ke lautan darah. Dalam sekejap mata, puluhan ribu serangga neraka peringkat rendah dan pembudidaya manusia berubah menjadi mayat kering karena lautan darah. Liu Ming melihat bahwa jarak antara leluhur darah dan dirinya sendiri tidak diperpanjang, tetapi malah diperpendek, membuatnya berkeringat dingin. Yang lebih mengerikan lagi, ada sejumlah besar serangga neraka berpangkat rendah yang membentuk tembok di depan Liu Ming seolah-olah mereka berada di bawah semacam komando. Mereka sama sekali tidak peduli dengan pembantaian leluhur darah. Bagi Liu Ming, dinding serangga yang dibentuk oleh Hellish Insect peringkat rendah sama sekali tidak menakutkan, tetapi jika dia menyerang pada saat ini, kecepatannya jelas akan sangat terpengaruh. Tapi jika dia melambat sedikit saja, dia mungkin jatuh ke dalam situasi putus asa kapan saja. Liu Ming hanya bisa mengertakkan gigi dan mengubah arah pelarian dalam sekejap. Dia terbang menuju pembudidaya manusia negara surgawi yang bertarung di udara. Meskipun dia tidak bermaksud membawa bencana bagi mereka, sekarang nyawanya dipertaruhkan, dia hanya bisa berharap bahwa dia dapat menggunakan kekuatan para pembudidaya tingkat tinggi itu untuk melawan leluhur darah untuk sementara waktu, yang memberinya kesempatan untuk melakukannya, melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa terbang ke kelompok pertempuran di atas, lautan darah yang mengepul telah mencapai kurang dari beberapa ratus meter di belakangnya. Bau darah yang menyengat juga menyertainya. Anak laki-laki, menyerah saja. Xuan Wuchang mengeluarkan tawa aneh di lautan darah dan menggerakkan jarinya dengan ringan. Di lautan darah yang mengepul, tanaman merambat berdarah tebal terbentang dan melambai dengan panik. Saat tanaman merambat berdarah melambai, ada jeritan di mana-mana. Apakah pembudidaya manusia atau serangga neraka? Begitu mereka bersentuhan dengan tanaman merambat berdarah, mereka akan langsung tersedot sampai mati. Liu Ming ketakutan. Sambil menyalurkan cahaya pelarian, dia dengan paksa mengaktifkan pedang roda pahit di bagian bawah kakinya, melepaskan ki pedang ungu ke lautan darah di belakangnya untuk melawan. Namun, begitu pedang ungu ki menyentuh tanaman merambat berdarah, mereka langsung roboh. Mereka hanya bisa memperlambat tanaman merambat, tetapi menghadapi tanaman merambat berdarah yang luar biasa, itu tidak berpengaruh sama sekali. Suara siulan keras datang. Beberapa tanaman merambat berdarah terjalin dan berkedip ke arah langit, terjalin menjadi jaring berdarah besar dan menutupi ke arah Liu Ming. Liu Ming terkejut. Dia memberi isyarat dan 3 hantu lainnya diblokir di belakangnya. Dia berkedip dan bergegas keluar dari jaring. 3 hantu itu runtuh menjadi asap hitam di jaring raksasa berdarah. Saat jaring berdarah raksasa meleset, dengan jaring berdarah sebagai pusatnya, ratusan tanaman merambat berdarah terjalin menjadi telapak tangan berdarah raksasa berukuran 300 meter dan meraih ke arah Liu Ming dengan kecepatan kilat. Melihat ini, Liu Ming tercengang. Dia buru-buru mengulurkan tangannya ke kantong pedang, berencana melepaskan pedang maru untuk berjuang demi hidupnya. Tepat pada saat kritis, cahaya keemasan muncul di langit di atas Liu Ming,
lalu cahaya bintang yang terang melonjak darinya, dengan cepat membentuk bola cahaya yang menyilaukan di belakang Liu Ming. Bang! Dalam tabrakan sengit dari lampu merah dan putih, gugusan cahaya bintang yang menyilaukan dengan cepat meredup, tetapi pada saat ini, titik-titik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya dengan panik berkumpul dari segala arah, mengalir ke gugusan cahaya, dan memadat menjadi dinding emas besar, menghalangi pukulan, dari telapak tangan berdarah raksasa. Jin Lianglah yang menyadari bahwa situasi Liu Ming genting dan bergegas membantu. Liu Ming sangat gembira. Sebelum dia sempat berterima kasih padanya, dia menemukan bahwa dinding cahaya keemasan telah hancur. Pergilah, aku hanya bisa menunda untukmu sebentar. Setelah Jin Liang buru-buru mengirimkan sepatah kata pun kepada Liu Ming, tubuhnya bersinar dengan cahaya bintang saat dia melantunkan mantra. Cahaya bintang putih menyilaukan menyinari tubuhnya. Aliran cahaya bintang keluar dari tubuhnya tanpa syarat, dan aspek pantasem di belakangnya berangsur-angsur mengeras, berubah menjadi pantasem naga emas raksasa yang membubung ke langit. Raungan naga terdengar, mengguncang seluruh langit. Setelah Liu Ming melirik Jin Liang, dia tidak berani membuang waktu. Dia memberi isyarat dan berubah menjadi cahaya ungu. Dengan kultivasi negara surgawi Jin Liang, jika dia masih tidak berdaya di hadapan leluhur darah, dia tidak akan banyak membantu jika dia tetap tinggal. Sebuah negara surgawi belaka berani menghentikanku. Kamu benar-benar lelah hidup. Suara memekakkan telinga Suan Wuchang datang dari belakang. Lalu ada getaran hebat di belakangnya dan suara yang menghancurkan bumi. Awan cahaya berdarah bercampur dengan cahaya keemasan redup tersebar ke segala arah, dan Jin Liang terlempar ke udara. Pada saat ini, tubuhnya berlumuran darah, dan aspek hantu di belakangnya juga menghilang. Pukulan leluhur darah telah melukainya dengan serius. Setelah Jin Liang melihat sekali lagi pada Liu Ming, yang akan melarikan diri ribuan meter jauhnya, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan melarikan diri. Leluhur darah Suan Wuchang tidak menyangka bahwa seorang kultivator negara surgawi dapat mengambil telapak tangannya, tetapi dia tidak berniat mengejar Jin Liang. Setelah mendengus, dia terus mengejar Liu Ming. Pada saat yang sama, di depan celah ruang di mana Mother Hellish Insect berada, kultivator manusia negara pemahaman mistik, yang telah berjuang untuk menyegel masalah ruang angkasa, menjadi bingung setelah membiarkan 3 pembudidaya negara pemahaman mistik berurusan dengan pemahaman mistik negara pembudidaya jahat. Di bawah perjuangan panik Mother Hellish Insect, tirai cahaya yang dilemparkan oleh senjata ajaib dari beberapa pembangkit tenaga mistik Comprehending State untuk menutup terowongan ruang angkasa telah terkoyak oleh Mother Hellish Insect di salah satu sudut. Cakar putih raksasa dengan paksa keluar dari celah angkasa lagi. Dengan gelombang cakar raksasanya, badai yang tampaknya biasa mengandung tekanan spiritual yang sangat kuat, menyapu ke segala arah. Penggarap manusia negara pemahaman mistik hanya bisa berhenti menyalurkan senjata sihir mereka dan mengelak. Para pembudidaya jahat 3 Mystic Comprehending State mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk bergegas menuju sudut tirai cahaya yang terkoyak, mencoba untuk memecahkan tirai cahaya untuk membebaskan Mother Hellish Insect sepenuhnya. Untuk sesaat, seluruh ruangan dipenuhi dengan berbagai boneka, lampu spiritual, gunung raksasa, celah angkasa, dan kabut beracun, terlihat sangat kacau. Tubuh Mother Hellish Insect di celah angkasa terus memutar tubuh gemuknya, dengan putus asa menghancurkan seluruh pesona segel. Meski begitu, karena tubuhnya terlalu besar, butuh banyak waktu untuk keluar sepenuhnya dari terowongan luar angkasa. Pada saat yang sama, di suatu tempat di ruang angkasa. Sepertinya tidak ada langit dan tidak ada daratan di sini. Ada bercak-bercak kabut putih ilusi di sekeliling, mengalir perlahan dan memancarkan semburan cahaya putih lembut. Seorang lelaki tua dengan pakaian putih dan rambut putih berdiri dengan tangan tertunduk, memandang kehampaan di depannya. Tiba-tiba, ada fluktuasi spasial yang aneh di depannya. Setelah distorsi, sosok putih buram muncul. Tian He, kenapa kamu memanggilku ke sini? Sosok itu menoleh untuk melihat lelaki tua berambut putih itu dan berkata demikian. Suaranya tampak hampa dan acuh tak acuh. Tuan Asgard, sekarang Mother Hellish Insect bermaksud untuk menerobos perbatasan alam dan menyerang alam ini. Haruskah kita, pria tua dengan rambut putih menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah sosok buram itu dan berkata begitu. Ibu serangga neraka, Anda berbicara tentang induk serangga yang telah mencapai keadaan abadi. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, sosok buram itu menyela. Tuan istana benar, pria tua dengan rambut putih itu mengangguk.
Saya tidak ingin terlalu terlibat dalam masalah alam bawah. Meskipun Anda berasal dari alam ini, karena Anda telah memasuki istana langit, Anda tidak ada hubungannya dengan itu. Apakah kamu mengerti? Setelah hening sejenak, sosok buram itu berkata dengan ringan. Ya, Tuan Istana. Pria tua dengan rambut putih berkata sambil menghela nafas lega. Ekspresinya tampak agak sepi. Reinkarnasi surga, keberuntungan dari 5 elemen. Ini semua diatur oleh takdir. Biarkan saja mereka membuka diri. Saat sosok buram itu berbicara, cahaya putih menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya. Ketika kata terakhir diucapkan, sosok itu telah menghilang. Bab 1176, memutuskan jari leluhur darah. Liu Ming, yang untuk sementara melarikan diri dari leluhur darah, tidak kembali ke kelompok pertempuran di bawah, tetapi dia melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi tanpa ragu-ragu. Tepatnya ada celah ruang tempat Mother Hellish Insect berada. Untuk Liu Ming sekarang, tempat yang tampaknya paling berbahaya memiliki peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Bagaimanapun, hanya para pembudidaya negara pemahaman mistik adalah satu-satunya yang dapat menghentikan leluhur darah. Dengan perbedaan kecepatan antara keduanya, dia mungkin tidak berhasil sampai di sana. Oleh karena itu, ketika Liu Ming merasakan aura berdarah datang dari belakang lagi, dia melambaikan tangannya dan meluncurkan 6 naga kabut hitam ke lautan darah yang bergulung, tetapi serangan itu bahkan tidak menimbulkan riak sedikit pun. 2.400 meter, 1.500 meter, 900 meter. Jarak antara dua terus memendek. Liu Ming mengertakkan gigi dan menyalurkan semua 12 mutiara sungai gunung. Mereka memadat menjadi 12 gunung kuning kecil di udara. Setelah 12 gunung kecil berdengung, mereka dengan cepat bergabung menjadi satu dan berubah menjadi gunung besar dengan ketinggian lebih dari 300 meter. Momentumnya luar biasa. Kamu benar-benar telah berkorban untuk menyempurnakan seluruh rangkaian 12 mutiara sungai gunung. Bagus, sangat bagus. Leluhur darah tidak terkejut tetapi senang saat melihat 12 mutiara sungai gunung. Segera, dia mengubah gerakan dengan cepat. Lautan darah yang bergulung berkumpul di telapak tangannya, lalu dia menggosok ke depan. Dengan kilatan cahaya berdarah, pedang berdarah ratusan meter yang mengejutkan terkondensasi. Itu menebas ke arah Mountain River Pearl dengan kecepatan yang mencengangkan. Liu Ming segera menunjuk ke arah gunung raksasa itu. Hantu sungai hitam yang lebar dan beriak tiba-tiba muncul, menyelimuti seluruh gunung raksasa. Dia mencoba mempertahankan pedang Blood Ancestor dengan itu. Namun, sebelum pedang raksasa berdarah itu menyentuh gunung raksasa itu, tiba-tiba pedang itu berubah menjadi tangan raksasa berdarah dan meraih gunung raksasa itu. Saat berikutnya, lapisan kabut berdarah naik dari tangan berdarah raksasa, hampir memenuhi seluruh gunung raksasa. Liu Ming terkejut. Dia jelas merasakan gaya tarik yang sangat besar, ingin menarik mutiara sungai gunung. Hubungan antara dia dan mutiara sungai gunung menjadi semakin lemah. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa leluhur darah mengejarnya untuk mutiara sungai gunung, jadi dia memberikannya untuk digunakan seperti ini. Tidak apa-apa jika meninggalkan mutiara sungai gunung membuatnya berhenti berburu, tetapi dengan karakter ganas leluhur darah, dia hanya akan menyerang dengan tidak hati-hati setelah mendapatkan harta ini. Pada saat itu, tanpa penutup senjata ajaib seperti mutiara sungai gunung, dia bahkan mungkin tidak dapat menahan satu pukulan pun. Pada saat ini, suara siar tiba-tiba terdengar dari tas pemulihan jiwa di pinggang Liu Ming. Tuan, saya bisa mengendalikan kekuatan bumi, jadi saya juga memiliki kendali atas mutiara sungai gunung. Mungkin saya bisa membantu Tuan merebut kembali gunung itu. Liu Ming sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Dia menepuk tas pemulihan jiwa di pinggangnya, dan udara hitam keluar, berubah menjadi seorang gadis dengan tule hitam. Saat dia melantunkan, dia meludahkan rune hitam ke dalam kabut darah. Mata siar berbinar, dan tirai cahaya kuning samar muncul di sekujur tubuhnya, lalu dia menunjuk ke langit dengan satu tangan. Merusak. Ada suara keras di kabut darah di bawah, lalu lingkaran gelombang air hitam beriak keluar. Setelah ledakan lainnya, sebuah gunung raksasa keluar dari kabut darah dan terbang langsung ke tempat Liu Ming berada. Leluhur darah, yang menyalurkan, sedikit terkejut dengan ini. Dia dengan cepat memberi isyarat, mengubah kabut hitam yang bergulung menjadi ular piton berdarah panjang. Itu melilit gunung. Menjaga. Saat ini, Liu Ming tidak berani ragu.
Dia segera mengubah gunung raksasa itu kembali menjadi 12 manik-manik kuning. Pada saat ini, mutiara sungai gunung terjalin dengan darah samar. Jelas, spiritualitas mereka telah rusak. Liu Ming tidak repot-repot memeriksa lebih lanjut. Dengan kilatan cahaya perak, dia berubah menjadi cahaya pelarian ungu perak dan terbang. Melihat mutiara sungai gunung diambil kembali oleh Liu Ming lagi, wajah Blood Ancestor langsung berubah muram. Cahaya berdarah melintas saat awan berdarah muncul di bawah kakinya, lalu dia berubah menjadi cahaya berdarah dan membubung ke langit. Melihat ini, Xier memutar tubuhnya, dan ekor kalajengking tebal lebih dari 30 meter langsung tersapu. Dengan suara nyaring, ekor kalajengking besar itu melecut gelombang pasir dan batu dan melemparkannya ke arah cahaya berdarah. Blood Ancestor tertawa aneh. Saat dia hendak bergerak, perubahan tiba-tiba terjadi. Di celah angkasa yang tinggi di langit, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Setelah cakar raksasa giok putih Mother Hellish Insect kabur, suara siulan yang tak terhitung jumlahnya terjadi di celah ruang di sekitar tubuhnya. Terdengar suara angin yang memekakkan telinga. Ruang itu kabur untuk sementara waktu. Tiba-tiba, ratusan bilah angin raksasa yang panjangnya lebih dari 30 meter menyapu, meninggalkan bekas putih tipis di udara. Kultivator manusia negara pemahaman mistik yang bertarung dengan sengit, bersama dengan 3 kultivator jahat, semua melemparkan perisai cahaya mereka dan tersebar ke segala arah karena terkejut. Mereka tidak berani menerima pukulan dari negara kekal dengan enteng. Untuk sesaat, kemanapun mata memandang, ada cahaya spiritual yang padat. Berbagai ledakan datang dan pergi satu demi satu. Untungnya, serangan ini hanyalah serangan acak dari Mother Hellish Insect untuk membebaskan diri dari celah angkasa. Pusat kekuatan mistik Comprehending State mempertahankan serangan itu tanpa menerima banyak kerusakan. Namun, salah satu bilah angin raksasa melesat lurus ke arah Xier. Kecepatannya secepat kilat. Tidak, Xier minggir. Terkejut, Liu Ming berteriak. Dia meninju dengan tangan kirinya, meluncurkan 6 naga kabut, tangan kanannya bersinar dengan cahaya ungu, dan cahaya pedang sepanjang 30 meter diluncurkan. Suara keras segera terjadi. 6 naga kabut hitam dan lampu pedang ungu runtuh di bawah hantaman bilah angin putih, tetapi mereka akhirnya menyimpang sedikit. Setelah mendengar teriakan Liu Ming, Xier bereaksi sangat cepat. Dia kembali menjadi kalajengking tulang di udara sambil memutar tubuhnya untuk menghindarinya. Namun, saat ini, dia hanya merasakan tekanan spiritual yang kuat datang dari belakangnya, diikuti dengan rasa sakit yang tajam di punggungnya. Suara robek. Bilah angin putih menyapu punggung kalajengking tulang, langsung menuju ke awan darah di bawah. Sisik perak berserakan dari tubuh Xier, lalu dia jatuh dari udara dalam keadaan tidak sadarkan diri. Liu Ming menepuk tas pemulihan jiwa, dan gulungan udara hitam menahan Xier kembali ke dalam tas. Melihat bilah angin putih yang diluncurkan oleh Mother Hellish Insect terbang ke arahnya, awan darah yang diubah oleh leluhur darah juga ketakutan. Dia dengan cepat memadatkan pusaran darah di depannya. Di bawah ledakan 2 kekuatan besar dengan atribut yang sangat berbeda, lingkaran cahaya merah dan putih yang sangat besar terbentuk, berkelap-kelip dengan liar. Halo itu cepat berlalu. Leluhur darah muncul lagi dengan wajah marah. Setelah mengeluarkan raungan aneh, dia bergegas menuju Liu Ming lagi. Dengan kekuatan luar biasa dari Mystic Comprehending State, dia muncul 300 meter di belakang Liu Ming seperti hantu. Liu Ming merasakan penindasan yang kuat menyelimuti tubuhnya lagi, dan pedang roda pahit di bawah kakinya sedikit bergetar. Begitu leluhur darah mengulurkan tangannya, telapak tangan berdarah raksasa muncul dan mencakar ke arah Liu Ming. Liu Ming hanya bisa merasakan bau darah di udara, dan seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar. Tubuhnya stagnan lagi. Dia hanya bisa menggertakkan giginya, mengelus kantong pedang di pinggangnya dengan satu tangan dan meluncurkan simbol ke dalam kantong pedang dengan cepat. Ada peluit jelas dari kantong pedang. Sebuah bola emas melintas, lalu berubah menjadi pedang emas kecil sepanjang beberapa inci dan meluncur keluar. Itu membawa hawa dingin yang menggigit. Liu Ming memuntahkan beberapa suap esensi darah, lalu dia berbalik dan menunjuk ke cakar berdarah raksasa itu. Memotong. Esensi darah masuk ke pedang, lalu pedang itu berubah menjadi manik emas dan menghilang di tempatnya. Puff, cahaya keemasan samar melintas melewati cakar raksasa berdarah. Meskipun cakar berdarah raksasa itu tidak runtuh, itu langsung kabur. Pedang Maru. Melihat ini,
Leluhur darah berteriak dan mengelak ke samping dengan reaksi yang sangat cepat. Cahaya keemasan melintas seperti kilat, meninggalkan celah kecil di jubah leluhur darah. Di tangan leluhur darah yang belum ditarik, sebuah garis tipis muncul, diikuti dengan semburan darah, 3 jari langsung dipotong oleh pedang Qi. Saat leluhur darah menarik tangannya, telapak tangan berdarah raksasa yang hendak mencapai Liu Ming tiba-tiba runtuh menjadi gumpalan kabut darah. Nak, kamu sudah mati. Leluhur darah mengamuk. Dia melambaikan lengan bajunya dan menimbulkan badai berdarah menuju Liu Ming. Pada saat yang sama, dia mendengus, dan lapisan tirai cahaya berdarah muncul di sekelilingnya. Telapak tangannya yang terluka beregenerasi dengan panik, 3 jari baru terbentuk dalam sekejap mata. Melihat badai berdarah menyapu ke arahnya, hati Liu Ming bergetar. Serangan mendadak Void Sword Maru hanya bisa menyebabkan kerusakan seperti itu terhadap Mystic Comprehending Stat. Sekarang lawan sedang waspada, bahkan jika dia menggunakan pedang maru lagi, itu mungkin tidak banyak berguna. Dia melambai di udara dan mengingat manik emas itu. Manik emas berubah menjadi cahaya keemasan yang menyelimuti dirinya. Pada saat yang sama, dia menepuk dadanya. Sepasang sayap jangkrik sebening kristal muncul dari belakang. Dia hanya memberi isyarat dengan satu tangan, dan sayap jangkrik sebening kristal berkelebat. Tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan seolah-olah dia tidak memiliki berat sedikit pun. Dia berubah menjadi pelangi kristal putih, melarikan diri dari badai berdarah. Sayap kristal jangkrik ditambah pedang maru sangat meningkatkan kecepatannya. Setelah melihat kekuatan mengerikan dari Mother Hellish Insect, Liu Ming kali ini tidak pergi ke tempat yang lebih tinggi. Sebaliknya, dia mengubah arahnya dan memilih tempat di mana sejumlah besar serangga neraka berkumpul. Dengan kekuatan pedang maru, selama serangga neraka peringkat rendah mendekat dalam jarak 30 meter di sekelilingnya, mereka akan langsung ditebas berkeping-keping oleh untaian pedang Qi. Bab 1184, Si Abis Silet dan Holy Beast. Pada waktu bersamaan, di sebuah pulau yang jaraknya lebih dari 100.000 mil dari Liu Ming dan lainnya, angin laut yang menderu-deru menggulung ombak setinggi manusia, terus-menerus menghantam pantai. Di antara gelombang bergelombang di dekat pulau, beberapa tentara klan makhluk laut mengendarai hiu hijau besar terlihat berpatroli bolak-balik. Ini adalah Pulau Phosphorescent. Dikatakan bahwa pada malam hari, pulau itu akan diselimuti kabut tebal, dan seluruh pulau akan bersinar dengan pendar seperti mutiara malam di laut. Pulau ini tidak memiliki nadi spiritual, dan rohnya sangat tipis, jadi selain beberapa desa nelayan kecil manusia, pembudidaya dari semua ras jarang muncul di pulau itu. Namun, beberapa desa nelayan kecil di sepanjang pantai kini menjadi reruntuhan. Di sebuah bangunan batu hijau sementara yang sangat tinggi yang dibangun di tengah pulau, seorang lelaki tua berjanggut panjang mengenakan jubah emas sedang duduk di kursi utama, menunduk dengan wajah muram. Sosok lelaki tua berjanggut ini hampir sama dengan ras manusia, hanya saja kulit yang terbuka di luar pakaiannya ditutupi lapisan sisik emas. Aura yang dipancarkannya jauh lebih tinggi daripada pria setengah berlutut di bawah panggung. Dia harus menjadi tetua klan skala emas yang ditempatkan di pulau ini. Kultivasinya berada pada tahap peralihan dari periode kristalisasi. Apa, Anda Master Roh periode kondensasi bahkan tidak bisa berurusan dengan Sang Xiuniang belaka? Pria tua berjanggut itu menegur setelah mendengarkan laporan pria itu. Penatua Jinsun, kami akan membunuh Sang Xiuniang itu, tetapi pada saat kritis, seorang pemuda tak dikenal dengan pakaian hijau tiba-tiba turun tangan. Dua Spirit Master semuanya ditangkap dalam sekejap mata. Setelah itu, orang ini membunuh lebih dari selusin orang termasuk Patriark Essence Absolute Klan dengan gerakan tangannya. Saya beruntung bisa berbaur dengan kerumunan dari kejauhan, jadi saya bisa melarikan diri tanpa menarik perhatian orang itu. Pria klan makhluk laut mengingat pemandangan yang dilihatnya, dan mulutnya masih kering untuk sementara waktu. Menurut apa yang kamu katakan, kekuatan orang ini setidaknya di atas periode kristalisasi, Pulau Pendar sangat dekat dengan Pulau Penjepit Ganda. Sepertinya kita harus berhati-hati. Kirim sinyal mara bahaya segera ke garnisun klan skala biru dan klan skala merah terdekat, suruh mereka untuk bergegas terlebih dahulu. Pria tua berjanggut itu mengerutkan kening dan berkata perlahan. Pria klan makhluk laut tahu bahwa situasinya mendesak, jadi dia buru-buru mundur. Pada saat ini, serangkaian klakson melengking terdengar. Penatua Jinsun, itu tidak baik. Baru saja,
Pengintai melaporkan bahwa mereka menemukan sekelompok besar pembudidaya manusia datang ke sini, dan mereka akan segera tiba di sini. Seorang prajurit klan makhluk laut bergegas dan berkata dengan sedikit panik. Pembudidaya manusia berani menyerang saat ini. Pasti ada hubungannya dengan pembudidaya periode kristalisasi yang muncul entah dari mana. Jangan panik, saya telah mengirim orang untuk memberitahu pasukan klan makhluk laut terdekat. Mereka akan tiba dalam waktu singkat. Biarkan Spirit Masters mengaktifkan susunan perlindungan pulau. Saya tidak percaya dia bisa menembus susunan yang diberikan oleh Lord Siren King sendiri. Pria tua berjanggut itu mengerutkan kening, lalu dia terbang keluar dari aula. Setelah beberapa saat, di atas ruang terbuka di luar aula batu hijau, lelaki tua berjanggut klan skala emas berdiri melawan angin. Banyak pembudidaya klan makhluk laut yang mengenakan baju kulit biru berkumpul di bawah. Masing-masing dari mereka memancarkan aura negara kondensasi. Wajah lelaki tua berjanggut itu berubah muram saat dia mengeluarkan bendera biru. Komandan Jinsun, musuh baru saja memiliki kultivator periode kristalisasi ekstra yang tidak diketahui. Apakah kita benar-benar harus keluar semua? Master Roh Klan makhluk laut yang tinggi dan kurus di bawah bertanya dengan sedikit bingung. Karena mereka berani datang begitu terang-terangan, mereka pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Apakah Anda mempertanyakan penilaian saya sekarang? Pria tua berjanggut panjang itu menegur. Master Roh Klan makhluk laut terdekat terkejut, dan mereka tidak berani mengatakannya lagi. Mengikuti perintah lelaki tua berjanggut itu, Spirit Master Klan makhluk laut lainnya juga mengeluarkan segenggam bendera formasi biru yang sedikit lebih kecil, dan terbang menuju pulau dalam sekejap. Setelah beberapa saat, lelaki tua berjanggut itu melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa beberapa Spirit Master Klan makhluk laut berdiri di beberapa sudut pulau, dia melemparkan bendera biru di tangannya ke udara. Di bawah saluran kekuatan spiritualnya, bendera bersinar dalam cahaya biru. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang ke tanah. Skuas, sinar biru yang sangat tebal naik ke langit. Melihat ini, Spirit Master Klan makhluk laut di setiap sudut segera menuangkan kekuatan spiritual mereka ke dalam bendera formasi di tangan mereka. Setelah semburan cahaya di tubuh mereka, mereka dengan penuh semangat mengibarkan bendera formasi, memicu gelombang cahaya biru ke arah sinar biru di tengah. Setelah sinar biru membanjiri dari segala arah, itu menyebar dan berubah menjadi tirai cahaya transparan setengah lingkaran biru dalam sekejap mata. Tirai cahaya biru berangsur-angsur menjadi padat seperti mangkuk yang menutupi seluruh pulau. Oke, susunan perlindungan pulau telah selesai, maka semua orang akan melakukan tugasnya. Selama bala bantuan tiba, bahkan pembudidaya manusia memiliki pembangkit tenaga listrik yang tidak diketahui, mereka tidak akan menjadi lawan kita. Pria tua berjanggut itu menatap tirai cahaya biru dan memerintah dengan pandangan tegas. 1 jam kemudian, Pulau Phosphorescent dengan jelas muncul di depan Liu Ming dan kelompoknya. Di langit di atas Pulau Pendar, tentara klan makhluk laut yang padat telah berkumpul di sana. Mereka semua mengenakan baju besi kulit biru dan memegang semua jenis senjata aneh di tangan mereka. Ada hampir 1000 dari mereka. Pada saat yang sama, lapisan perisai biru telah menyelimuti seluruh pulau. Di permukaan perisai, ada rune biru besar yang tak terhitung jumlahnya beredar. Saudara Liu, susunan perlindungan pulau ini disebut Sea Abyss Shield. Dikatakan bahwa itu diajarkan oleh Siren King secara pribadi. Pertahanannya sangat kuat. Pasukan koalisi kami mencoba memulihkan pulau-pulau terdekat beberapa kali, tetapi karena perisai ini, kami gagal. Bahkan pembudidaya periode kristalisasi sulit untuk mengguncangnya. Zhang Xiuniang, yang berada di sampingnya, diperkenalkan perlahan. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Liu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia menghilang dalam kilatan cahaya hitam. Pada saat yang sama, di suatu tempat di atas perisai biru di Pulau Phosphorescent, ruang berfluktuasi. Cahaya hitam muncul dari udara tipis, mengungkapkan sosok secara instan. Dia menekuk lengan kanannya. Kabut hitam membungkus tinjunya, berubah menjadi kepala harimau besar. Dia memukul perisai biru seketika dengan raungan harimau. Suara keras yang menghancurkan bumi keluar. Di atas tirai cahaya, sejumlah besar retakan yang terlihat dengan mata telanjang muncul, lalu pecah sedikit demi sedikit. Buntut besar bergulir dengan liar ke segala arah, dan momentumnya sangat mencengangkan. Melihat ini, orang-orang klan skala emas di Pulau Pendar terkejut.
Para Spirit Master yang menyalurkan bendera semuanya menjadi pucat. Mereka mengertakkan gigi dan tidak ragu untuk menyalurkan semua kekuatan spiritual ke dalam bendera. Gelombang kabut biru segera mengalir ke perisai biru yang runtuh, tapi itu tidak bisa menghentikan perisai dari keruntuhan sama sekali. Aku, tidak mungkin. Pria tua berjanggut klan skala emas di udara ketakutan. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia tiba-tiba mengeluarkan auranya. Wajahnya menunjukkan sedikit keganasan saat dia menepuk pinggangnya dan mengeluarkan seruling zamrud. Komandan, apakah kamu akan? Beberapa tentara klan makhluk laut di bawah bertanya dengan panik. Saya tidak menyangka kultivator ini begitu kuat. Si Abyss Shield tidak bisa bertahan melawan serangannya sama sekali. Jika kita tidak memanggil binatang suci itu, saya khawatir kita akan dimakamkan di sini sebelum bala bantuan tiba. Pria tua berjanggut itu terkejut, tetapi dia memaksakan diri untuk berkata dengan tenang. Sebelum dia selesai berbicara, kepalan tangan Liu Ming menyala dengan cahaya hitam, paksaan besar langsung menutupi perisai biru itu. Retak. Petik 2. Si Abyss Shield bergetar hebat dan runtuh, berubah menjadi pecahan biru yang berjatuhan. Liu Ming, di sisi lain, sedang berdiri di langit di atas pulau Phosphorescent dengan udara hitam bergulung di sekujur tubuhnya. Orang-orang klan makhluk laut di Pulau Pendar tiba-tiba menjadi bingung. Formasi yang mantap menjadi tidak teratur secara bertahap. Pria tua berjanggut itu meniup seruling dengan kekuatan spiritual tanpa ragu lagi. Seruling hijau zamrud tiba-tiba bersinar terang, dan suara menusuk langsung menyebar. Pembudidaya manusia hanya merasakan getaran samar di laut di bawah, lalu air laut langsung berjatuhan. Bayangan hitam besar tiba-tiba naik ke langit, muncul di antara Liu Ming dan kapal terbang. Sosok raksasa ini ternyata adalah kulit binatang laut raksasa yang tingginya mencapai 180 meter. Tubuh seperti ular itu penuh dengan pola biru kuning. Lidah merahnya keluar dari mulutnya, dua baris taring mengalir dengan cairan hijau. Momentumnya sangat mencengangkan. Hati-hati, itu binatang suci dari klan makhluk laut. Zhang Xiunyang buru-buru mengingatkan saat melihat ular raksasa itu. Para pembudidaya manusia juga menunjukkan ekspresi ketakutan saat mendengar binatang suci. Adapun orang-orang klan makhluk laut, semangat mereka meningkat setelah melihat kulit binatang laut yang besar. Liu Ming mendengus dingin. Saat dia hendak bergerak, suara Xier tiba-tiba masuk ke telinganya. Tuan, daging dan darah binatang suci klan makhluk laut ini adalah tonik yang hebat bagiku, mengapa tidak membiarkan Xier menghadapinya? Baiklah, aku akan menyerahkannya padamu. Liu Ming mengangkat alisnya dan melambaikan lengan baju panjangnya ke depan. Aliran cahaya kuning keluar darinya, langsung berubah menjadi kalajengking tulang emas setengah tinggi seseorang. Terima kasih, Tuan, sapa Xier dengan gembira, lalu dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas pergi. Di kejauhan, kalajengking tulang muncul di depan kulit binatang laut besar dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, dua penjepitnya baru saja bergerak sedikit, dan aura menakutkan muncul. Biskin laut suci ini hanya pada tahap kristalisasi kemudian. Setelah merasakan tekanan spiritual yang menakutkan yang berasal dari kalajengking tulang, ia segera bergetar dan mengubah lapisan tebal lendir hijau menjadi baju besi tebal di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, ia menyelam kembali ke laut dengan cemas. Bab 1177, Kekuatan Induk Serangga Neraka. Catatan, satu bab ekstra untuk tujuan bulanan Patreon. Terima kasih atas dukungannya. Xuan Wuchang melihat bahwa kecepatan Liu Ming meningkat seketika, dan dia melepaskan pikiran surgawi untuk maju sedikit. Dia segera memahami misteri itu. Segera, dia mengeluarkan erangan marah. Dia melambaikan tangannya dan terus menyalurkan badai berdarah tirani. Badai mengejar Liu Ming dengan momentum yang luar biasa. Angin berdarah menyebabkan roh dunia dalam jarak 1000 meter menjadi gelisah. Apakah itu pembudidaya manusia atau serangga neraka? Jika mereka sedikit lebih dekat, darah mereka akan keluar dari tubuh mereka tanpa henti. Mereka setidaknya akan terluka parah jika tidak berubah menjadi mayat kering. Dengan angin kencang berdarah yang bertiup di udara, leluhur darah dengan cepat mempersempit jarak antara dia dan Liu Ming. Liu Ming terkejut lagi. Dia tidak lagi peduli dengan konsumsi cicada Crystal Wings dan menyalurkan kekuatan spiritualnya yang murni ke dalamnya. Dengan kepakan sayap mini yang cepat, api hijau pada dua sayap meluncur ke kedua sisi, berubah menjadi sekelompok api. Dengan latar belakang nyala api, sayap mini dengan cahaya kristal sangat indah.
Pada saat yang sama, pola roh putih jernih muncul di sayap kristal transparan. Hus! Petik 2. Begitu sosok Liu Ming kabur, dia bergegas ratusan meter jauhnya. Kecepatannya kira-kira setara dengan angin berdarah yang diubah oleh leluhur darah Xuan Wuchang. Melihat ini, Xuan Wuchang menjadi semakin marah dan terus mengejarnya. Setelah berpikir cepat, Liu Ming tidak berencana untuk langsung meninggalkan medan perang dan melarikan diri. Lagi pula, daripada kehabisan tujuan, lebih baik tetap di sini untuk memiliki kesempatan bertahan hidup. Selama pertempuran di atas sedikit mereda, mungkin satu kultivator negara pemahaman mistik akan datang untuk menampung leluhur darah. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk benar-benar melarikan diri. Untuk menarik perhatian di atas, dia telah memimpin leluhur darah beberapa kali ke kelompok pertempuran di mana pembudidaya manusia lebih rendah dari serangga neraka. Ketika leluhur darah melihat bahwa dia, sebagai kultivator keadaan pemahaman mistik, bahkan tidak dapat menangkap kultivator keadaan pelet nyata, dia tidak dapat menahan amarahnya. Dia hanya bisa mencurahkan semua amarahnya pada serangga neraka yang dia lihat di sepanjang jalan. Akibatnya, saat melarikan diri, Liu Ming meminjam tangan leluhur darah untuk membasmi setidaknya puluhan ribu serangga neraka. Serangga neraka negara pelet nyata tidak kurang dari 30 dan serangga neraka periode kristalisasi bahkan tak terhitung jumlahnya. Jika Mother Hellish Insect tahu bahwa pembudidaya jahat negara pemahaman mistik yang dia lepaskan telah membunuh lebih banyak serangga neraka daripada pembudidaya manusia, dia akan benar-benar marah. Namun, cicada Crystal Wings banyak dikonsumsi setelah disalurkan dengan panik oleh Liu Ming. Di lautan kesadaran, sepasang sayap mini yang terbakar dengan api hijau yang mengamuk telah mengecil menjadi seukuran ibu jari dari ukuran kepalan tangan bayi yang asli. Itu akan habis. Yang paling penting adalah meskipun dia telah meminum ramuan kelas atas, kekuatan spiritual di tubuhnya hampir habis. Bagi leluhur darah yang mengejarnya dengan angin berdarah, konsumsi kekuatan spiritual selama periode ini tidak ada artinya sama sekali. Dengan pemikiran surgawi yang kuat, ia jelas juga menemukan situasi Liu Ming. Sepasang murid berdarah melintas dengan kegilaan. Masih mencoba lari. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa berlari. Leluhur darah berteriak. Angin berdarah menjadi lebih intens. Jarak antara keduanya mulai memendek dengan cepat. Tepat ketika cicada Crystal Wings Liu Ming akan dikonsumsi. Di ruang atas, terdengar suara gemuruh yang menghancurkan bumi. Pada saat yang sama, tekanan spiritual yang sangat kuat menyapu ke bawah. Ternyata pada saat Liu Ming dan leluhur darah saling mengejar, Mother Hellish Insect, yang tinggi di langit, menggunakan semacam metode untuk memeras sebagian besar tubuh seputih salju gioknya dari celah ruang, 6 kaki seperti batu giok putih di kedua sisi, yang sama dengan lengan manusia, terlihat. Selain itu, wajah besar berbentuk manusia yang tak tertandingi juga muncul di celah ruang angkasa dengan kejelasan yang tak tertandingi. Wajah ini berpenampilan seperti wanita dengan mata cerah dan gigi cerah. Seharusnya sangat menawan, tapi wajah ini terlalu besar. Itu seukuran 1 akre, dan tumbuh di tubuh serangga, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Kamu manusia, pergilah ke neraka. Suara genit, jernih dan merdu datang dari wajah besar berbentuk manusia, lalu 6 lengan giok putih dengan cahaya putih menyilaukan digesek dengan santai. Suara robek terdengar keras. Area besar cahaya putih berkelap-kelip di angkasa di sekitar Mother Hellish Insect. Di tengah fluktuasi spasial yang mengejutkan, 6 badai putih menutupi langit dan matahari bergulung liar ke segala arah. Melihat ini, para pembudidaya mistik comprehending state di sekitarnya semuanya mundur karena terkejut. Di tengah semburan badai putih, satu demi satu bila angin putih bersiul menyapu ke segala arah dalam sekejap. Dimanapun bila angin putih lewat, garis hitam dengan ukuran berbeda ditarik. Mereka semua adalah celah ruang. Untuk sesaat, seluruh ruang tampak dipenuhi dengan bila angin putih dan celah ruang hitam. Itu benar-benar kekacauan. Ada jeritan tiba-tiba. Banyak serangga neraka dan pembudidaya manusia berada tepat di tepi celah. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka dipotong menjadi beberapa bagian oleh celah kecil ini. Dari beberapa celah yang lebih besar, semburan kekuatan hisap yang mencengangkan menarik pembudidaya manusia dan serangga neraka di dekatnya, mencabik-cabiknya juga. Pergantian peristiwa ini sedikit mengejutkan leluhur darah Xuan Wuchang, tetapi melihat Liu Ming tidak jauh di depan, dia tentu saja tidak ingin melepaskannya seperti ini. Dia memadatkan baju besi berdarah dan terus mengejar. Liu Ming,
yang melarikan diri, mengandalkan kecepatan luar biasa dari Cicada Crystal Wings dan refleksnya yang luar biasa, menghindari banyak celah ruang angkasa. Pada saat ini, puff Cicada Crystal Wings tiba-tiba berubah menjadi titik-titik lampu kristal dan hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, dua bilah angin putih menyapu satu demi satu. Satu digesek di depannya. Cahaya putih menyala dan fluktuasi yang mencengangkan menyebar, lalu celah ruang sepanjang 30 meter muncul. Fluktuasi spasial yang kuat datang darinya seolah celah ruang raksasa ini mengarah ke tempat yang jauh. Dia terkejut. Saat hendak melakukan sesuatu, terdengar teriakan dari belakang. Sebelum dia bisa memperhatikan apa yang terjadi, hisapan kuat yang tak tertahankan datang dari celah angkasa. Liu Ming merasakan seluruh tubuhnya terjerat dan ditarik oleh udara yang tidak berwujud. Pedang emas kecil di bawah kakinya bergetar tanpa henti, sepertinya di luar kendalinya. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa memberi isyarat dan mengubahnya menjadi cahaya keemasan untuk melindungi dirinya sendiri. Hampir pada saat yang sama, Liu Ming tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya, tersapu oleh kekuatan tak terlihat, dan tiba-tiba jatuh ke celah ruang di depannya dalam keadaan linglung. Akibatnya, saat dia memasuki celah ruang angkasa, dia tiba-tiba mendengar suara kuno terdengar dari jarak yang sangat jauh di luar. Mother Hellish Insect, kamu tidak ragu untuk memenjarakan tubuh asliku dengan kekuatan hukum dari satu alam, kenapa repot-repot? Suara ini sebenarnya memiliki efek menenangkan yang kuat, yang langsung mengangkat semangat Liu Ming. Dia menoleh ke belakang dan melihat sosok dengan lampu 7 warna melayang di langit yang jauh. Di bawah cahaya, ada seorang biksu tua dengan rambut putih dan mata tertutup. Biksu itu tiba-tiba membuka matanya. Ada lampu warna-warni yang bersinar di matanya. Dia mengangkat lengan kirinya dan meluncurkan untaian manik-manik kayu cendana yang memancarkan cahaya warna-warni. Kemudian suara Sansekerta datang. Bunga teratai putih yang tak terhitung jumlahnya meluncur dengan cepat. Bila angin putih dan celah angkasa di seluruh langit menghilang begitu mereka menyentuh bunga teratai ini. Liu Ming kaget saat melihat ini. Dia sepertinya pernah melihat biksu misterius ini sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Saat berikutnya, dia benar-benar terseret ke kedalaman celah ruang angkasa. Suara di luar berangsur-angsur menjadi kabur. Dia hanya bisa samar-samar mendengar raungan marah Mother Hellish Insect dari udara dan seseorang dengan gembira memanggil yang mulia sesuatu. Kemudian celah ruang itu bergetar hebat. Di bawah kilatan cahaya putih, itu menutup dengan cepat. Satu-satunya cahaya di depan mata Liu Ming menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, kekuatan besar datang dari sekelilingnya. Bahkan dengan kekuatan fisik tirani dan perlindungan pedang maru, dia merasa tidak tahan. Akhirnya, dia berteriak dan menyemburkan seteguk darah sebelum pingsan. Tidak lama kemudian, kekuatan besar di celah angkasa tiba-tiba menghilang. Tubuh Liu Ming mulai terus hanyut ke dalam kegelapan dan akhirnya menghilang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Liu Ming terbangun dari koma. Sakit yang parah. Ini adalah satu-satunya perasaan yang dia rasakan saat ini. Tubuhnya sepertinya terkoyak berkali-kali oleh kekuatan yang tak tertandingi. Ada luka yang tak terhitung jumlahnya di kulitnya. Semburan rasa sakit yang parah menyerang pikirannya. Dengan kegigihannya, dia tidak bisa menahan erangan. Butuh beberapa saat sebelum dia secara bertahap terbiasa dengan rasa sakit. Lautan kesadaran kosong tanpa jejak kekuatan spiritual. Sulit bahkan untuk menggerakkan jari sekarang. Untungnya, tubuhnya sangat tangguh. Ketika dia maju ke Real Pellet State, dia membentuk kembali tubuh fisiknya dan memasukkan darah Sky Biskin ke dalam tubuhnya, sehingga kemampuan pemulihannya luar biasa. Setelah beristirahat lama seperti ini, tubuhnya akhirnya mengumpulkan sedikit kekuatan. Liu Ming berjuang untuk duduk dengan lengannya dan melihat sekeliling. Dia berada di lembah kecil yang hijau dan tenang saat ini dengan sinar matahari yang hangat miring ke bawah. Apa yang bisa dia cium di hidungnya adalah aroma segar tanah dan rerumputan segar. Selain itu, sepertinya ada sedikit angin laut yang asin. Liu Ming menggelengkan kepalanya dan mencoba memfokuskan pikirannya. Akhirnya, beberapa ingatan sebelum pingsan berangsur-angsur muncul di benaknya. Bab 1178, Kitab Suci Sungai Darah. Dia ditelan oleh celah ruang yang dibuka oleh Mother Hellish Insect dan diseret ke dalam turbulensi ruang. Dia dalam keadaan mengantuk. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia melayang.
Dia hanya samar-samar ingat bahwa dia mengubah gurita di dadanya menjadi baju besi perak untuk melindungi titik vitalnya. Dengan mengandalkan pemulihan darah Sky Biskin dan perlindungan SWOT Maru, dia tidak tercabik-cabik oleh turbulensi ruang angkasa. Menilai dari situasi saat ini, dia sepertinya telah dipindahkan ke sebuah pulau kecil. Meskipun dia tidak tahu di mana itu pasti tidak dekat pegunungan Liangjie. Dilihat dari lingkungan sekitarnya, dia seharusnya masih berada di alam manusia. Namun, selama dia bisa melarikan diri dari kejaran leluhur darah negara pemahaman mistik itu, dia sudah merasa sangat beruntung. Dia mengeluarkan ramuan penyembuhan dari cincin Sumeru dan mengkonsumsinya. Arus hangat mengalir di tubuhnya. Dengan efek esensi darah Sky Biskin, kecepatan pemulihan luka-lukanya tiba-tiba meningkat pesat. Setelah beristirahat sebentar, kekuatan mentalnya sedikit pulih, dan dia berdiri. Dia menepuk kantong pedang di pinggangnya untuk menyingkirkan manik-manik emas yang tertinggal di tanah terdekat, lalu dia menepuk dahinya, menutupi pulau kecil itu dengan pikiran surgawi. Aura alami di sini jelas jauh lebih tipis daripada di benua langit tengah, tetapi juga karena ini, pulau kecil ini, yang ukurannya hanya puluhan mil, pada dasarnya tidak memiliki biskin. Itu adalah tempat yang sangat aman. Petik 2. Wajah Liu Ming berubah. Di samping batu yang jaraknya lebih dari 30 meter, ada lengan terputus yang terlihat sangat familiar tergeletak di tanah. Sekilas dia mengenali bahwa lengan ini persis dengan anggota tubuh leluhur darah itu. Liu Ming segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia samar-samar ingat mendengar jeritan dari belakang ketika turbulensi ruang pecah. Leluhur darah tampaknya juga terseret ke dalam turbulensi ruang angkasa. Salah satu lengannya dipotong dan diangkut ke sini bersama Liu Ming. Yang membuatnya senang, cincin batu permata hijau tua dikenakan di jari telunjuk lengan itu. Menilai dari fluktuasi samar yang berasal darinya, itu seharusnya menjadi cincin penyimpanan leluhur darah. Liu Ming menekan kegembiraan di dalam hatinya, melangkah ke lengan leluhur darah, membungkuk dan melepas cincin penyimpanan. Setelah memeriksanya dengan hati-hati, dia dengan hati-hati menyimpannya. Kemudian, dia duduk bersila, mengonsumsi ramuan dan memegang satu batu roh kelas atas di masing-masing tangan. Saat ini, kekuatan spiritual di tubuhnya hampir habis. Dia harus memulihkan beberapa sebelum dia bisa memikirkan hal-hal lain. Pulau itu sangat sunyi, jadi tidak ada yang mengganggunya sama sekali. Butuh Liu Ming setengah hari untuk memulihkan sedikit kekuatan spiritual, lalu dia tidak sabar untuk mengeluarkan cincin penyimpanan leluhur darah. Dia mengira akan ada pesona pada cincin penyimpanan, yang membutuhkan banyak usaha untuk membukanya. Namun, dia hanya menggunakan kekuatan spiritual untuk sedikit menyempurnakannya dengan pengorbanan, dan dia menemukan bahwa pemikiran surgawi yang samar di atasnya dihapus olehnya dengan mudah. Tampaknya leluhur darah terluka parah dan basis kultivasinya sangat berkurang atau dia terlalu jauh dari sini. Kekuatan pesona pemikiran surgawi telah melemah ke titik di mana itu tidak efektif. Liu Ming memindai cincin penyimpanan. Setelah beberapa saat, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, setumpuk barang terlempar ke tanah. Itu adalah tumpukan batu roh dengan ukuran berbeda yang jumlahnya sekitar 8 juta. Selain itu, hanya ada satu tulisan berwarna merah darah yang terlihat sangat tua. Dia mengambil tulisan suci. Sekilas, 3 kata kuno bisa dilihat di sampulnya yang compang camping, Kitab Suci Sungai Darah. Dia belum pernah mendengar tentang kitab suci ini, tetapi menilai dari namanya, itu pasti kodeks teknik darah. Ekspresi kekecewaan muncul di wajah Liu Ming. Dia berpikir bahwa cincin penyimpanan leluhur darah, negara pemahaman mistik yang kuat, yang akan memberinya kejutan. Dia tidak menyangka hanya ada hal seperti itu. Bagaimana dia tahu bahwa leluhur darah dipenjara di dasar sungai darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia baru saja dibebaskan oleh Mother Hellish Insect. Ramuan, senjata ajaib, dan hal-hal lain telah digunakan olehnya selama bertahun-tahun tanpa henti ini atau semuanya hancur total ketika dia mencoba melepaskan diri dari segel. Hanya ada batu roh kecil dan kodeks teknik yang tersisa sekarang. Liu Ming menghela nafas. Dia memasukkan batu roh ke dalam cincin Sumeru dengan santai, kemudian dia menemukan tempat teduh untuk duduk bersila, dan mulai membaca kitab suci dengan hati-hati. Sutra Sungai Darah ini harus menjadi metode kultivasi leluhur darah. Dia masih agak tertarik dengan metode kultivasi yang kuat dari negara pemahaman mistik. Berdasarkan kebencian leluhur darah terhadapnya,
jika dia secara tidak sengaja bertemu dengannya lagi di masa depan, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Sebelum dia maju ke negara surgawi, dia tidak menyangka bisa melawan negara pemahaman mistik. Dia hanya berharap bisa mempelajari beberapa karakteristik teknik Blood Ancestor untuk memiliki peluang lebih tinggi untuk melarikan diri darinya. Liu Ming membacanya kata demi kata, dan dia dengan cepat menyelesaikan kitab suci Sungai Darah. Paruh pertama tulisan suci dibagi menjadi 18 bab. Itu mencatat metode kultivasi lengkap dari kitab suci Sungai Darah dari tahap utusan roh ke negara pemahaman mistik. Metode kultivasi semacam ini agak bertentangan dengan hukum surga. Dari utusan roh dan seterusnya, seseorang harus mengambil darah orang yang masih hidup. Mulai dari periode kristalisasi, sejumlah besar esensi darah kultivator diperlukan. Dapat dilihat dari sini bahwa leluhur darah telah menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya untuk dapat mencapai negara pemahaman mistik. Menilai dari deskripsi teknik dan kekuatan yang terekam di dalamnya, itu sangat kuat. Namun, dia tidak bisa mengetahui kelemahan dari teknik ini begitu cepat. Liu Ming melihatnya sebentar, lalu dia beralih ke bagian kedua dari tulisan suci. Bagian kedua dari tulisan suci mencatat lebih dari selusin jenis seni mistik darah yang sangat kuat. Mereka begitu kuat sehingga Liu Ming tampak sangat terharu. Namun, sebagian besar seni mistik ini membutuhkan kitab suci Sungai Darah sebagai dasarnya, dan teknik itu lebih berdarah daripada teknik sebelumnya. Kebanyakan dari mereka membutuhkan penyempurnaan pengorbanan dari banyak makhluk hidup, dan beberapa bahkan membutuhkan esensi darah kultivator tingkat tinggi sebagai media. Liu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tapi setelah dia menyelesaikan seluruh kitab suci Sungai Darah, dia mendapatkan sesuatu. Di akhir tulisan suci, dia menemukan seni mistik yang tampaknya cukup berguna baginya. Itu disebut teknik roh darah, yang dapat dikembangkan tanpa kekuatan eksternal dan kitab suci Sungai Darah sebagai prasyarat. Liu Ming buru-buru membacanya dengan hati-hati. Setelah setengah hari, dia akhirnya mengerti sedikit. Menurut catatan, teknik roh darah ini jelas merupakan teknik terlarang. Itu bisa langsung meningkatkan kekuatan fisik dengan membakar esensi darahnya sendiri. Efeknya bisa meningkatkan 30% dari kekuatan seseorang persen. Namun, menurut kitab suci, setiap kali teknik roh darah digunakan, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh, karena seni mistik ini membakar esensi darah seseorang. Setelah mengaktifkannya, seseorang akan jatuh ke dalam periode lemah untuk waktu yang lama. Ekstasi tak terkendali muncul di wajah Liu Ming. Kekuatan fisiknya saat ini telah jauh melampaui pembudidaya fisik real pellet state pada level yang sama. Jika dia bisa meningkatkannya 30% lagi, dia mungkin bisa bersaing dengan pembudidaya fisik negara surgawi hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik saja. Meskipun teknik roh darah ini memiliki kelemahan tertentu, itu masih sangat berharga baginya. Dalam beberapa hari berikutnya, Liu Ming bermeditasi dengan tenang di pulau itu. Setelah 7 hari, lukanya telah sembuh total dan kekuatan spiritualnya juga telah pulih. Xier, yang terluka parah oleh Blood Ancestor, juga terbangun setelah beberapa hari. Liu Ming menyempurnakan lengan leluhur darah menjadi vitalitas murni dengan api pelet asli dan menuangkannya ke tubuh Xier. Vitalitas yang terkandung di lengan negara pemahaman mistik sungguh menakjubkan. Tidak hanya luka Xier segera sembuh, tetapi kekuatan spiritualnya meningkat dalam jumlah besar, hampir mencapai tahap perantara real pellet state. Liu Ming terdiam sambil merasa sedikit bersyukur. Sekarang kekuatan spiritualnya telah dipulihkan, dia tidak berniat tinggal di pulau itu lagi. Pada hari ini, dia berubah menjadi cahaya hitam dan berlari ke arah tertentu. Tidak lama kemudian, dia melihat permukaan laut yang biru jernih. Ombak yang beriak membuat suara deras, memberinya perasaan segar yang telah lama hilang. Saat Liu Ming terbang ke kejauhan, dia juga menjelajahi sekeliling dengan pikiran surgawi. Laut di sini terlihat sangat tenang, dan sebagian besar kulit binatang di laut memiliki kekuatan tahap utusan roh. Bahkan biskin laut pada periode kondensasi jarang terjadi. Melihat ini, Liu Ming mau tidak mau menebak secara diam-diam bahwa dia mungkin telah diteleportasi ke tempat terpencil di benua langit tengah. Setelah terbang hampir setengah hari, mata Liu Ming tiba-tiba berkilat, dan sosoknya tiba-tiba berhenti di udara. Ada benturan kekuatan spiritual yang hebat di laut puluhan mil di depan. Selusin pembudidaya dibagi menjadi 2 kelompok, saling bertarung. Kedua belah pihak berada di tahap utusan roh.
Satu sisi adalah 8 pembudidaya manusia. Pemimpinnya adalah tahap utusan roh. Tahap selanjutnya pria berotot dalam jubah brokat, memegang senjata sihir pisau panjang berwarna hijau. Di sisi lain adalah sekelompok ras alien dengan sisik di tubuh mereka, jumlahnya 7 orang. Tingkat kultivasi tertinggi adalah pria kekar berjubah perak yang berada di tahap sempurna tahap utusan roh. Dia memegang trisula perak sepanjang sekitar 3 meter, bertarung melawan pria berotot berjubah brokat. Meskipun tubuh bagian atas pria kekar berjubah perak itu dalam wujud manusia, tubuh bagian bawahnya telah berubah menjadi ekor ikan perak. Setiap kali dia mengibaskan ekornya, gelombang besar tercipta di permukaan laut, memaksa pria berotot berjubah brokat itu mundur. Pria berotot dalam jubah brokat awalnya lebih lemah dari lawannya. Sekarang dia bahkan dirugikan karena bertarung di atas laut. Jika bukan karena senjata sihirnya yang kuat, dia pasti sudah lama mati. Ras alien lainnya juga berubah menjadi bentuk setengah manusia, setengah ikan. Mereka memaksa kembali pembudidaya manusia yang memiliki keunggulan jumlah. Klan makhluk laut, murid Liu Ming tiba-tiba menyusut. Ras alien setengah manusia, setengah ikan ini, dalam ingatannya, adalah bentuk pertempuran yang hanya dimiliki oleh klan makhluk laut dari wilayah laut tempat benua Yunchuan berada. Mungkinkah ini wilayah laut? Liu Ming berpikir dengan ekstasi di dalam hatinya. Dalam sekejap pikiran, dia memberi isyarat dan menekan tekanan spiritualnya ke tahap awal periode kondensasi. Dia membungkus dirinya dengan udara hitam dan bergegas maju. Setelah beberapa saat, dia tiba di dekat lautan pertempuran yang sengit. Para pembudidaya dari dua ras memperhatikan kedatangan Liu Ming saat ini, dan mereka semua mundur pada saat yang sama, menatap Liu Ming dengan waspada. Pada saat ini, udara hitam di tubuh Liu Ming menghilang, memperlihatkan wajah aslinya. Ketika pria berotot berjubah brokat dan para pembudidaya manusia melihatnya dengan jelas, mereka menunjukkan ekspresi gembira. Periode kondensasi manusia. Pria kekar klan makhluk laut berjubah perak dan yang lainnya tiba-tiba terkejut. Mereka semua memiliki ekspresi ketakutan. Bab 1179, Pulau Penjepit Ganda. Seorang kultivator peringkat tinggi, ayo pergi. Cahaya air perak meledak dari pria kekar klan makhluk laut berjubah perak, dan gelombang setinggi lebih dari 30 meter meluncur ke arah pria berotot berjubah brokat dan Liu Ming. Kemudian pria kekar klan makhluk laut berjubah perak mengayunkan ekornya dan terjun ke laut. Orang-orang klan makhluk laut lainnya juga segera bereaksi dan dengan cepat menyelam ke laut, melarikan diri ke kejauhan. Liu Ming sama sekali tidak peduli tentang ini. Dia tidak berniat mengejar orang-orang klan makhluk laut berpangkat rendah ini. Pandangan cemas muncul di mata pria berotot dengan jubah brokat, tetapi melihat ekspresi acuh tak acuh Liu Ming, dia tidak punya pilihan selain menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Setelah penundaan ini, beberapa orang klan makhluk laut telah melarikan diri tanpa jejak. Pria berotot dalam jubah brokat menghela nafas, menyingkirkan senjata sihir pisau panjangnya, terbang beberapa meter dari Liu Ming, dan menangkupkan tinjunya dengan hormat, "Aku Yue Peng, seorang kultivator biasa dari Pulau Guiyuan Xiaguiyuan. Terima kasih senior karena telah membantu." Orang-orang di belakang pria berotot itu juga buru-buru membungkuk pada Liu Ming. Yang berani diam-diam memeriksa Liu Ming sambil membungkuk. Pulau Guiyuan. Saya belum pernah mendengarnya. Apa yang salah dengan kelompok klan makhluk laut barusan? Liu Ming memalingkan matanya dan berkata dengan ringan. Senior, kami akan pergi ke Pulau Penjepit Ganda, tapi kami disergap oleh klan makhluk laut skala perak di sepanjang jalan. Jika senior tidak datang tepat waktu, kami akan menderita kerugian besar. Pria berotot dengan jubah brokat berkata dengan hormat. Klan makhluk laut skala perak. Saat Liu Ming mendengar ini, sedikit kejutan muncul di matanya. Ini pertama kalinya aku datang ke wilayah laut ini, apakah kamu punya peta? Dia terus bertanya dengan tenang. Saya mempunyai. Silakan tunggu beberapa saat. Pria berotot berjubah perak itu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu dia dengan cepat menjawab. Setelah mencari sebentar, dia mengeluarkan kulit binatang yang keriput dan menyerahkannya kepada Liu Ming dengan hormat. Liu Ming mengambilnya, lalu dia dengan santai melemparkan batu roh tingkat menengah ke pria berotot berjubah brokat. Terima kasih atas hadiahnya, senior. Pria berotot dengan jubah brokat dengan cepat mengucapkan terima kasih dengan gembira. Liu Ming melirik peta, dan dia sedikit mengernyit. Pulau-pulau di peta cukup jarang, dan namanya juga sangat asing,
membuatnya sulit untuk menilai di mana dia berada. Pulau mana yang terdekat tempat umat manusia berkumpul? Liu Ming bertanya. Senior, tidak ada pulau yang dihuni manusia dalam jarak 1000 mil dari tempat ini. Jika Anda ingin menanyakan tentang berita apapun, Anda sebaiknya pergi ke Pulau Penjepit Ganda, yang hanya berjarak setengah hari perjalanan. Pria berotot itu dengan hormat menyarankan. Mendengar ini, Liu Ming dengan cepat menemukan lokasi Pulau Penjepit Ganda di peta dan mengangguk. Kami juga akan pergi ke Pulau Penjepit Ganda. Jika senior tidak keberatan, kita bisa memimpin. Pria berotot dengan jubah brokat berkata dengan sedikit harapan. Oke, Liu Ming hanya memikirkannya sedikit, dan dia mengangguk setuju. Melihat bahwa Liu Ming setuju, pria berotot dengan jubah brokat dan yang lainnya tampak senang. Mampu menjalin hubungan dengan periode pemadatan akan sangat bermanfaat bagi mereka. Terutama baru-baru ini, konflik antara klan makhluk laut dan umat manusia di wilayah laut terdekat menjadi semakin menonjol. Klan makhluk laut telah mulai secara terang-terangan menyerang pembudidaya manusia biasa di mana-mana. Dengan kultivator periode kondensasi yang menemani mereka, tidak boleh ada bahaya besar di jalan di depan. Mereka segera pergi dari sini. Di bawah bimbingan pria berotot itu, mereka berlari ke satu arah. Sepanjang jalan, Liu Ming dengan santai bertanya kepada pria berotot berjubah brokat itu beberapa pertanyaan tentang wilayah laut terdekat. Pria berotot dalam jubah brokat sedang berpikir tentang bagaimana menghubungi senior periode kondensasi ini, jadi dia secara alami menjawab apapun yang dia tahu. Dia dengan cepat mempelajari apa yang paling ingin dia ketahui. Tidak mengherankan, tempat ini benar-benar wilayah laut, dan tempat ini berada di sebelah barat wilayah laut. Baginya, itu hanya 1 bulan perjalanan jauhnya dari Pulau Yunchuan. Kembali ke tempat lama, Liu Ming tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Sebelum dia menyadarinya, dia telah pergi dari benua Yunchuan selama lebih dari 100 tahun. Meskipun untuk seorang pembudidaya real pellet state seperti dia, 100 tahun hanyalah periode waktu yang singkat, yang hanya merupakan retret yang panjang. Untuk pembudidaya peringkat rendah pada periode kondensasi dan tahap utusan roh, 100 tahun dapat dianggap sebagai waktu yang agak lama, periode waktu yang lama. Dia bertanya-tanya bagaimana situasi sekte hantu liar sekarang. Menyadari bahwa Liu Ming tiba-tiba menjadi diam seolah-olah dia tidak ingin berbicara, pria berotot itu menutup mulutnya dengan sadar. Mereka bergegas dalam perjalanan diam-diam. Meskipun Liu Ming ingin segera kembali ke benua Yunchuan, dia juga bisa melewati Pulau Penjepit Ganda untuk mengetahui situasi wilayah laut saat ini. Menilai dari deskripsi pria berotot itu, tampaknya konflik antara ras manusia dan klan makhluk laut telah meningkat, tetapi pria ini sebagai murid di tahap utusan roh, hanya tahu sedikit tentangnya. Di waktu berikutnya, semakin dekat ke Pulau Penjepit Ganda yang disebutkan oleh pria berotot itu, semakin banyak pembudidaya manusia yang dia temui di jalan. Orang-orang ini sepertinya pergi ke tujuan yang sama. Kebanyakan dari mereka masih sangat muda. Mungkinkah senior Liu tidak tahu tentang konferensi Immort Ascension di Dual Pincher Island? Pria berotot itu menunjukkan ekspresi terkejut. Aku memang melupakannya. Senior Liu baru saja datang ke sini, dan konferensi kenaikan keabadian diadakan baru-baru ini, jadi tidak heran senior tidak tahu banyak tentang itu. Pria berotot itu segera mengerti bahwa Liu Ming tidak mengetahui situasi di area ini, jadi dia buru-buru menjelaskan. Ah, ceritakan padaku tentang itu. Liu Ming menunjukkan ekspresi tertarik. Liu Ming mengetahui tentang konferensi kenaikan keabadian dari pria berotot itu. Ternyata Pulau Penjepit Ganda merupakan pulau utama terbesar di kawasan laut ini. Yang terpenting, pulau itu memiliki beberapa pembuluh darah spiritual yang sangat kaya akan semangat, jadi ada banyak pembudidaya biasa yang berkumpul di sana. Belum lama ini, beberapa sekte manusia dari benua Yunchuan mengirim orang ke Pulau Penjepit Ganda. Dan mengeluarkan pengumuman, mengatakan bahwa konferensi kenaikan keabadian akan diadakan dalam waktu dekat untuk merekrut pembudidaya manusia biasa dari ras manusia. Mereka menjanjikan sumber daya yang melimpah untuk yang terpilih. Segera setelah pengumuman ini dibuat, hal itu tentu saja menimbulkan kehebohan di antara para pembudidaya biasa. Lagi pula, untuk pembudidaya biasa, selama mereka bisa disukai oleh sekte besar ini, masa depan mereka menjanjikan. Oleh karena itu, sejumlah besar pembudidaya manusia di wilayah laut terdekat baru-baru ini berkumpul di Pulau Penjepit Ganda.
Bahkan sekte kecil seperti pria berotot yang bermarga Yue berasal juga mengirim murid mereka untuk berpartisipasi. Saya mengerti. Ada acara besar, tahukah Anda sekte mana dari benua Yunchuan yang datang ke Pulau Penjepit Ganda ini? Liu Ming bertanya dengan santai dengan kilatan matanya. Sekte Tianyu, Balai Sungai Darah, dan Sekte Yuanmo yang dikenal sebagai sekte nomor 1 di Yunchuan. Pria berotot bermarga Yue berkata dengan kerinduan di matanya. Murid berpangkat rendah lainnya di sampingnya menunjukkan ekspresi iri dan kerinduan ketika mereka mendengar nama sekte yang disebutkan oleh pria berotot bermarga Yue. Sekte Tianyu, ekspresi Liu Ming berkedip, dan sosok ramping es dengan niat pedang yang tak tertandingi yang telah menempati hatinya tiba-tiba muncul di benaknya. Kamu Tian Mei. Dia juga terpaksa berpisah dari Ye Tian Mei saat itu. Namun, menilai dari apa yang dikatakan Raja Siren hari itu, dia seharusnya melarikan diri dari istana Raja Siren dan kembali ke sekte Tianyu sejak lama. Saat itu, wanita ini sudah berada di tahap awal periode kristalisasi. Seni pedangnya sudah luar biasa saat itu. Setelah bertahun-tahun, dia bertanya-tanya di mana dia telah mencapai sekarang. Mungkinkah Liu Senior pernah ke benua Yunchuan? Pria berotot bermarga Yue bertanya dengan heran setelah melihat perubahan ekspresi Liu Ming. Aku memang pernah ke sana sekali sebelumnya. Liu Ming menghela nafas lega, dan ekspresinya kembali normal dalam sekejap. Benua Yunchuan adalah tempat kelahiran para pembudidaya manusia. Sayangnya, saya belum pernah ke sana. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apakah aturan untuk merekrut murid di konferensi kenaikan keabadian ini ketat. Pria berotot bermarga Yue melihat ekspresi lembut Liu Ming, dan dia mau tidak mau berbicara lebih banyak. Liu Ming tersenyum ringan ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak menjawab. Beberapa hari kemudian, mereka terbang ke langit di atas sebuah pulau besar tanpa insiden. Dilihat dari udara, bentuk pulau ini menyerupai dua capit kala jengking raksasa. Nama pulau Dual Pincer mungkin berasal dari sini. Di dekat laut, ada bangunan kota yang dibangun dari batu hijau. Area itu sepertinya tidak kecil. Banyak pembudidaya kasual muda terbang menuju kota setelah tiba di pulau itu. Liu Ming dan yang lainnya juga mendarat di area terbuka di luar kota. Beberapa pembudidaya tahap roh utusan yang dipimpin oleh pria berotot bermarga Yue memandang kota di depan mereka dengan rasa ingin tahu. Saat ini, gerbang kota sedang ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Hampir tidak ada manusia di sini. Kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya manusia, tetapi beberapa pembudidaya ras alien juga dapat dilihat dari waktu ke waktu. Tidak ada penjaga di gerbang kota. Dalam perjalanan ke sini, Liu Ming juga mendengar banyak tentang Pulau Penjepit Ganda dari pria berotot bernama Yue. Pulau ini kaya akan urat spiritual, tetapi tidak ada sekte besar yang menempatinya. Kecuali untuk beberapa pembudidaya biasa manusia, masih ada beberapa ras alien lainnya di sini. Akan ada gesekan antara berbagai kekuatan dari waktu ke waktu, tetapi secara umum, mereka masih hidup dalam damai. Konferensi Immortal Ascension diadakan di Dual Pincer City. Apakah senior tertarik untuk berpartisipasi dalam konferensi ini? Pria berotot bermarga Yue menarik pandangannya dengan enggan dan bertanya pada Liu Ming. Karena aku di sini, tidak apa-apa untuk melihatnya. Liu Ming menjawab dengan binar di matanya. Pikiran surgawinya telah lama menyelimuti seluruh Pulau Penjepit Ganda. Di kota di depan, sebenarnya ada kenalan lamanya dari masa lalu. Dengan kultivasi dan kekuatan senior, jika Anda ingin berpartisipasi dalam konferensi, Anda pasti akan direkrut. Dikatakan bahwa setiap pembudidaya manusia yang kultivasinya telah mencapai periode pemadatan, selama identitasnya jelas, dipersilakan masuk ke aliansi manusia benua Yunchuan. Pria berotot bermarga Yue berkata dengan sedikit iri. Liu Ming tersenyum seolah dia tidak peduli. Melihat ini, pria berotot dengan nama keluarga Yue tersenyum canggung dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa orang bercampur dalam kerumunan dan berjalan ke kota hijau. Bagian dalam kota cukup bersih dan rapi. Jalan utama yang diaspal dengan batu hijau lebarnya beberapa meter. Jalan-jalan di kota saling silang. Ada deretan toko di kedua sisi. Barang yang dijual sudah termasuk semuanya. Penggarap masuk dan keluar dari toko. Meskipun Liu Ming tidak akan memperhatikan hal-hal ini, mereka membuat mata pria berotot yang bermarga Yue dan beberapa rekan magangnya bersinar. Namun, mereka tidak tinggal di jalan terlalu lama. Mengikuti arus orang yang ramai,
mereka segera sampai di sebuah gedung tinggi di kota. Bab 1180, Klan Absolut Esensi. Menengok ke atas, ada 3 tiang bendera setinggi lebih dari 30 meter yang didirikan di atas gedung. 3 bendera lebar berkibar di bawah hembusan angin laut, yang terlihat sangat menarik. Tertulis di bendera adalah logo Sekte Yuanmo, Sekte Tianyu, dan Balai Sungai Darah. Di lapangan terbuka di depan gedung, dibangun platform setinggi 20 meter. Para pembudidaya biasa di sekitar peron berjumlah beberapa ratus. Murid yang mengenakan kostum dari 3 sekte utama sedang sibuk di platform tinggi saat ini. Dari waktu ke waktu, pembudidaya biasa naik ke platform tinggi seolah-olah mereka sedang mendaftar. Liu Ming dan rombongannya juga secara bertahap berjalan di dekat platform tinggi. Saya mendengar bahwa konferensi kenaikan keabadian ini terutama tentang pertarungan mantra. Kultivator kasual yang ingin berpartisipasi dalam konferensi harus mendaftar di sini dengan 3 sekte utama, lalu mereka akan diatur untuk bertarung 1 vs 1 di arena. Hanya setelah memenangkan 3 putaran mereka dapat melewati penyaringan, kemudian senior periode kondensasi dari 3 sekte utama akan menilai kualifikasi pembuluh darah spiritual. Jika mereka lulus, mereka akan bisa memasuki sekte besar ini. Pria berotot bermarga Yue berkata dengan ekspresi rindu. Tatapan Liu Ming tertuju pada 3 murid di panggung tinggi. Semuanya adalah murid di tahap utusan roh, dan tingkat kultivasi tertinggi berada di tahap utusan roh tahap selanjutnya. Kemudian dia melihat ke gedung tinggi di belakang, di mana para pembudidaya pada periode kondensasi semuanya ada di sana. Dia mengerutkan kening. Dalam pemikiran surgawinya, orang yang agak akrab ada di antara mereka. Di dalam gedung, seorang pembudidaya wanita kurus berbaju putih berdiri di dekat jendela, memandangi kerumunan di ruang terbuka di depannya. Kultivator wanita memiliki penampilan yang cantik, tetapi ekspresinya sangat dingin. Dia berusia sekitar 26 tahun. Dia membawa pedang putih panjang di punggungnya, samar-samar memancarkan jejak ki pedang beku. Ada serangkaian langkah kaki. Kultivator wanita berbaju putih berbalik. Seorang pria muda menaiki tangga. Salam untuk Zhang Junior Guru. Pria muda itu membungkuk dengan hormat kepada pembudidaya wanita. Oke, tidak perlu terlalu sopan. Bagaimana keadaannya? Kultivator wanita berbaju putih melambaikan tangannya dan bertanya. Sampai hari ini, lebih dari 300 pembudidaya biasa telah mendaftar untuk konferensi. Pria muda itu berkata. Karena jumlahnya sudah mencapai target, mari kita mulai screening secepatnya. Klan makhluk laut di dekat Pulau Penjepit Ganda tampaknya gelisah akhir-akhir ini. Kita harus cepat untuk menghindari lebih banyak masalah. Kultivator wanita berbaju putih mengangguk, lalu dia berjalan ke bawah seperti yang dia instruksikan. Ya, pemuda itu mengikuti di belakang. Dia buru-buru setuju, lalu dia diam-diam melirik pembudidaya wanita berbaju putih dengan tatapan kagum di matanya. Kultivator wanita berbaju putih ini bukan hanya orang teratas yang bertanggung jawab atas aliansi Yuncuan di Pulau Penjepit Ganda, tetapi dia juga anggota aliansi Yuncuan 3 orang suci dan 6 pewaris. Kultivasinya telah mencapai tahap sempurna tahap kondensasi kemudian, dan keterampilan pedangnya bahkan lebih luar biasa. Dia telah memenggal kepala anggota klan makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya. Reputasinya telah menyebar jauh. Karena fisik pedang psikisnya yang istimewa, dia disukai oleh tetua periode kristalisasi dari aliansi Yuncuan. Dia adalah guru arwah yang paling menjanjikan untuk maju ke periode kristalisasi. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi Tuan Sueken? Kultivator wanita tiba-tiba menoleh dan bertanya. Saya mendengar dari orang-orang di Blood River Hall bahwa cedera junior Sueken guru belum pulih. Dia masih mundur untuk menyembuhkan luka-lukanya. Pria muda itu buru-buru menjawab. Kultivator perempuan mengerutkan kening, lalu dia mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Mereka dengan cepat berjalan keluar dari gedung dan sampai di platform tinggi di depan. Kultivator wanita muncul. Ini menyebabkan para pembudidaya biasa berkumpul di sekitar platform tinggi untuk mulai membicarakannya. Senior ini membawa pedang panjang di punggungnya. Dia harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas konferensi kenaikan keabadian ini. Kultivator pedang Sekte Tianyu, Zhang Xiuniang. Di dekat platform tinggi, pria berotot bernama Yue berkata kepada Liu Ming. Liu Ming menatap wanita berbaju putih di platform tinggi dengan ekspresi bingung seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Pria berotot bermarga Yue memberi Liu Ming tatapan aneh,
tapi dia bijaksana dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia berbalik dan mulai berdiskusi dengan beberapa bawahannya tentang mendaftar. Liu Ming akhirnya menarik pandangannya dengan tatapan aneh. Pada awalnya, dia menjalin hubungan dengan Zhang Xiunyang selama 7 kehidupan dalam ilusi Fudo mimpi yang mempesona, yang membuatnya selalu memiliki perasaan aneh tentang wanita ini. Melihat ke belakang sekarang, sudah 100 tahun. Ketika dia bertemu dengannya lagi di sini, dia secara alami merasa sedih di benaknya. Omong-omong, di antara murid-murid Sekte Tianyu, kecuali gadis kecil itu Qian Ruping, dia hanya berteman dengan wanita ini. Namun, situasi saat ini tidak nyaman untuk bertemu langsung, jadi dia berencana mencari kesempatan lain untuk bertemu wanita ini nanti. Di platform tinggi, Zhang Xiunyang tidak memperhatikan Liu Ming. Dia hanya membisikkan beberapa kata kepada pemuda di sampingnya. Pria muda itu mengangguk, maju selangkah, dan berkata dengan lantang kepada hadirin, sampai hari ini, lebih dari 300 pembudidaya telah mendaftar untuk konferensi keabadian kenaikan. Pendaftaran untuk konferensi akan berakhir di sini. Pemilihan arena akan dimulai besok. Detailnya akan diumumkan besok. Bagi mereka yang mendaftar, harap istirahat dengan baik dan bersiaplah untuk pertarungan arena besok. Segera setelah pernyataan ini dibuat, para pembudidaya biasa di sekitar platform tinggi segera berteriak dan berdiskusi. Teman dari Sekte Tianyu ini, saya punya beberapa teman yang juga ingin bergabung dengan konferensi kenaikan keabadian, tetapi mereka belum punya waktu untuk sampai ke sini. Saya ingin tahu apakah kami dapat menunda waktu pendaftaran selama beberapa hari. Pria berotot abu-abu di bawah platform tinggi mengangkat suaranya dan berkata, "Hehe, kamu tidak perlu khawatir. Kali ini, aliansi Yunchuan kami akan merekrut lebih dari 300 orang yang mendaftar saat ini. Konferensi kenaikan keabadian akan terus diadakan. Mereka yang tidak bisa mengejar babak ini masih bisa mendaftar di masa mendatang." Pria muda itu berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, semua penonton langsung merasa nyaman. Satu hal lagi, saya pikir Anda semua tahu bahwa klan makhluk laut sekarang secara agresif memperluas kekuatannya, berburu dan membunuh pembudidaya manusia di mana-mana. Manajemen senior aliansi Yunchuan memutuskan untuk mendirikan benteng di sini di Pulau Penjepit Ganda. Setiap pembudidaya manusia, selama identitas Anda jelas, dapat tinggal di sini sebagai murid urusan luar negeri dari aliansi Yunchuan saya untuk bersama-sama melawan invasi klan makhluk laut. Hadiah akan diberikan sesuai. Pria muda itu berhenti dan terus berbicara dengan keras. Ekspresi para pembudidaya biasa di sekitar platform tinggi berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Hanya sejumlah kecil dari mereka yang menunjukkan kegembiraan dan bertepuk tangan dengan keras, tetapi sebagian besar pembudidaya biasa tampak ketakutan. Melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya, pemuda itu mengerutkan kening. Ketika dia hendak mengatakan beberapa kata lagi, tawa panjang datang dari jauh. "Teman-temanku, tidak apa-apa bagimu untuk meminjam tempat untuk merekrut beberapa murid, tapi sekarang kamu secara terang-terangan memperluas kekuatanmu ke Pulau Penjepit Ganda. Apakah Anda memandang rendah kami?" Di suatu tempat di sisi timur platform tinggi, sekelompok pria berjubah hitam datang dengan agresif, dan pemimpin itu berkata dengan sinis. Sebagian besar dari orang-orang berjubah hitam ini kurus dan tinggi. Mereka memiliki kulit putih dan mata biru yang aneh. Pemimpinnya luar biasa tinggi, dan jubah hitamnya disulam dengan pinggiran emas. Jelas, statusnya jauh lebih tinggi daripada orang lain. Ketika para pembudidaya biasa di dekat platform tinggi melihat mereka mendekat, mereka buru-buru memberi jalan untuk mereka. Itu adalah orang-orang dari klan Absolute Essence. Pria berotot bermarga Yue itu terkejut ketika melihat orang-orang datang, dan dia buru-buru mundur 2 langkah dengan bawahannya. Klan Absolute Essence. Liu Ming bertanya. Mereka adalah penduduk asli Pulau Penjepit Ganda. Mereka bisa dibilang sebagai kekuatan ras alien yang sangat kuat di pulau tersebut. Ada beberapa master periode kondensasi di klan. Pria berotot bermarga Yue berkata dengan suara rendah. Liu Ming mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata itu, dan dia memalingkan matanya untuk melihat orang-orang berjubah hitam. Ada beberapa orang di sana yang auranya benar-benar berbeda dari yang lain. Ternyata itu adalah patriark dari klan Absolute Essence. Zhang Xiunyang, senang bertemu denganmu. Orang-orang Essence Absolute Klan berjalan di dekat platform tinggi. Zhang Xiunyang melambaikan tangannya untuk membuat pemuda berjubah perak itu mundur dan berkata perlahan. "Nona Zhang sopan.
Meskipun pria berjubah hitam bertepi emas berbicara dengan angkuh barusan, dia masih tampak sedikit takut di hadapan Zhang Xiunyang saat dia berkata dengan tidak wajar. Patriark tampaknya memiliki beberapa keluhan tentang aliansi Yunchuan kita yang datang ke sini. Zhang Xiunyang mengucapkan kata demi kata dengan cahaya dingin di matanya. Kami, klan Absolute Esensi, tidak peduli dengan pertempuran antara ras manusiamu dan klan makhluk laut. Tidak apa-apa bagi Anda untuk merekrut beberapa murid di sini, tetapi jika Anda ingin mendirikan stasiun di sini, itu sama sekali tidak mungkin. Patriark Essence Absolute Klan berkata dengan nada yang kuat. Oh, kami manusia tidak berniat untuk berseteru dengan klanmu. Kami membangun benteng di sini hanya untuk melawan klan makhluk laut. Zhang Xiunyang berkata dengan ringan dengan mata berbinar. Hehe, kamu manusia benar-benar berbicara dengan baik, tetapi begitu klan makhluk laut tahu apa yang kamu lakukan di sini, mereka pasti akan mengirim orang untuk menyerang. Sulit untuk menjamin bahwa kami, penduduk asli Pulau Penjepit Ganda, tidak akan terlibat. Patriark Essence Absolute Klan berkata dengan dingin. Oh, lalu apa yang diinginkan Patriark sekarang? Zhang Xiunyang tampaknya memiliki ekspresi kemarahan di wajahnya, tetapi dengan cepat mereda. Dia berkata dengan suara yang dalam. Untuk membangun benteng di Pulau Penjepit Ganda, para pembudidaya manusia mungkin perlu bersatu dengan kekuatan lain di pulau itu untuk melawan klan makhluk laut, jadi sangat ideal untuk memiliki konflik dengan klan Absolute Essence. Itu mudah. Saya mendengar bahwa aliansi Yunchuan mengirim 3 ahli arwah kali ini. Mereka semua adalah elit dari sekte utama di benua Yunchuan. Nona Zhang bahkan seorang pembudidaya pedang. Kekuatanmu pasti luar biasa. Klan kami juga memiliki beberapa orang yang ingin mengadakan pertandingan latihan dengan Anda 3. Mari kita 3 vs 3. Jika kalian menang, apakah Anda ingin merekrut murid atau membangun benteng di sini? Kami tidak akan pernah mempertanyakannya. Namun, jika kalah, hehe, para pembudidaya manusia tidak akan pernah diizinkan menginjakkan kaki di Pulau Penjepit Ganda lagi. Patriark Essence Absolute Klan berkata dengan dingin sambil tersenyum. Mata Zhang Xiunyang berkilat, dan dia melihat ke atas dan ke bawah pada Patriark Jingjue di depannya. Meskipun keluarga Jingjue memiliki kekuatan di Pulau Penjepit Ganda, kekuatannya paling mirip dengan keluarga budidaya abadi besar seperti benua Yunchuan. Sekarang mereka berani secara terbuka menghadapi aliansi Yunchuan secara langsung, yang benar-benar di luar dugaannya. Para pembudidaya biasa di sekitarnya juga menunjukkan ketidakpuasan di wajah mereka ketika mendengar kata-kata itu, dan mereka membuat banyak suara. Apa? Kamu ingin menghentikan semua pembudidaya manusia memasuki Pulau Penjepit Ganda? Klan mutlak esens Anda terlalu banyak. Itu benar. Ini bukan wilayah klan mutlak esensi Anda. Selain itu, kami hanya pembudidaya biasa, bukan anggota aliansi Yunchuan. Di antara kerumunan, Liu Ming sedikit mencibir.